Jiangchen, Fei Fei, kamu datang. ada apa? Besok kan ulang tahunmu. Aku sengaja menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Jam tangan ini aku tabung selama setengah tahun. Khusus untukmu. Ini untukmu. Jam tangan murahan. Memberikannya ke Fei Fei, tidak malu? Fei Fei, jam Rolex ini harganya 80.000. Kamu pilih kalau kamu memilih jam ini. Sekarang juga bisa ikut aku pergi. Terima kasih, Ketua Zhao. Hah? Aku bantu kamu memakainya. Terima kasih, Ketua Qi. Jiangchen, kamu jangan ganggu aku lagi. Aku takut Ketua Zhao salah paham. Du Fei Fei, aku mengejar kamu selama 3 tahun. Kamu hanya karena jam tangan murahan ini. Kamu memilih Zhao Zhenxiong. Jiang Chen, miskin ya miskin. Aku bisa memberikan Fei Fei kehidupan yang dia inginkan. Sedangkan kamu, selain ayahmu yang cuma supir taksi, apalagi yang kamu punya? Masih ada aku. Ya ampun, itu guru Mu Fei. Guru Mu Fei. Dia adalah guru senior yang dipekerjakan sekolah dengan gaji puluhan juta. Biasanya sangat sulit ditemui. Kenapa dia muncul di sini? Kenapa dia menuju ke Jiang Chen? Apakah dia mencari Jiang Chen? Adik, ayahmu baru saja meneleponmu, kan? Aku adalah kakak kedua kamu, Mu Fei. Jam tangan ini harganya 700.000. Ini hadiah pertemuan dari kakak kedua. Jangan bilang murah ya. Kakak kedua nanti akan membelikanmu lagi. Kakak kedua. Guru spesialis cantik di sekolah kita. Ternyata adalah kakak kedua Jiang Chen. Guru Mu Fei, tadi Anda bilang Anda adalah kakak keduanya. Benar, ada masalah? Kalian berdua ini mencintai yang kaya dan membenci yang miskin, menindas teman sekelas. Apakah kalian seperti siswa? Kami tahu salah. Guru Mu Fei tidak akan terulang lagi. Ayo pergi. Wow, guru cantik ini benar-benar membelaku. Apa? Dia benar-benar kakak kedua yang ayah bicarakan. Xiao Chen, kejadian tadi. Sudah kulihat, jangan sedih karena seorang wanita yang cinta uang. Tenang, aku sudah tahu wajah aslinya. Tidak akan sedih lagi karena dia. Baguslah, nanti kakak kedua akan mencarikanmu pacar. Ayo ikut aku pulang, semua orang di rumah menunggumu. Hei. Wow, Hei Xiao Chen, duduklah. ini adalah Tante Mu, kan? Xiao Chen, akhirnya bertemu denganmu. Di kartu ini ada 1 juta. Ini adalah hadiah dari Tante untukmu. Tante, uang ini tidak bisa kuterima. Ayo terima saja, nanti kita semua akan menjadi satu keluarga. Benar, nanti kita akan menjadi satu keluarga. Ayo Xiao Chen. Ini adalah sedikit hadiah dari Tante. Terimalah. Cinta ibu tiri terkaya ini terlalu berlebihan. Satu keluarga. Siapa yang bilang kita satu keluarga? Oh Xiao Chen, ini adalah kakak pertamamu Mu Jin. Juga ketua sekolahmu, kakak ketiga dan keempatmu. Masih di sekolah, akan pulang nanti. Ayah, apa yang terjadi? Selain kakak keduamu, ketiga kakakmu yang lain sangat tidak setuju dengan pernikahan aku dan Tante. Baru saja mereka mengancam akan melompat dari gedung jika tidak bercerai. Sangat kejam. Halo kakak. Baru datang sudah mengincar harta keluarga kita. Aku tidak pantas dipanggil kakak olehmu, Xiao Chen. Baru datang jangan bicara sembarangan. Mama aku tidak bicara sembarangan. Dia seorang sopir taksi, bagaimana mungkin bertemu dengan orang terkaya di Jiangcheng? Ayah dan anak ini jelas-jelas datang untuk harta keluarga kita. Sudah cukup. Urusan aku dan Paman Jiang. Kami bisa memutuskan sendiri, jangan dibahas lagi. Aku dan Paman Jiang akan memasak. Kalian dan Xiao Chen baik-baik saja. Xiao Chen, kamu dan kedua kakakmu, baik-baiklah berbicara. Ayo kita masak. Wah, orang kaya memang tidak mudah diajak bergaul. Kalau saja aku juga orang kaya. Wah, putih sekali. Tidak, aku bisa melihat tembus pandang kakak dan adik ini. Tidak hanya cantik, tubuh mereka juga sangat sempurna. Haha. Kamu lihat APA? Haha, aku tidak hanya bisa melihat tembus pandang, tapi juga bisa meramalkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Hahaha, bagus sekali. Dengan kemampuan ini,
aku bisa menjadi orang kaya sendiri. Haha, aku tidak akan diremehkan oleh kakak-kakak lagi. Hahaha. Jiang Chen, lepaskan. Xiao Chen, kamu kenapa? Tidak apa-apa kan? Ah, aku tidak apa-apa, Kak. Aku tidak sengaja, maaf. Aku tahu kamu tidak berani. Kali ini aku tidak akan menghukummu. Kembali ke topik. Di kartu ini ada 3 juta, asal kamu setuju untuk memisahkan. Ayahmu dan ibuku, semua uang di sini akan menjadi milikmu. Kak, jangan kekanak-kanakan, jangan ikut campur. Jiang Chen, ambil yuannya. Mulai sekarang, apa yang aku katakan, kamu harus lakukan. Kak, hubungan ayahku dan ibumu, aku tidak akan ikut campur. Jadi berapapun uang yang kamu berikan, aku tidak bisa membantumu. Kurang uangnya? 3 juta ini hanya uang muka. Setelah selesai, aku akan memberimu 3 juta lagi. Hari ini di Universitas Jiangcheng, gedung kuliah baru tiba-tiba kebakaran, menyebabkan 13 orang terluka. Universitas Jiangcheng, Ketua Dewan MU Jin, sebagai penanggung jawab utama, diberhentikan karena pengelolaan yang tidak tepat. Kebakaran? Kak, tunggu sebentar, siang ini. Gedung kuliah baru di sekolah akan kebakaran. Setelah kamu sampai di sekolah, pastikan untuk melindungi diri. Kebakaran? Jiang Chen, kamu ngomong apa sih? Aku serius, begitu kebakaran terjadi. Kamu adalah penanggung jawab utama, kamu akan diberhentikan oleh sekolah. Kamu harus percaya padaku. Kamu pikir aku akan seperti ibu, tertipu oleh kalian berdua? Aku sarankan kamu segera meninggalkan rumahku, jangan sampai aku mengusirmu. Xiao Chen, kakak hanya sedang marah. Jangan diambil hati. Kakak, aku tahu batasanku, baguslah. Kakak, apa yang kamu katakan tentang kebakaran di sekolah itu benar atau tidak? Ini sulit dijelaskan, tapi kakak. Aku jamin, yang aku katakan itu benar. Baiklah, nanti aku akan coba membujuk kakak. Tidak apa-apa, aku akan membuktikan dengan tindakanku. Mengubah pandangan mereka terhadapku. Kakak percaya kamu pasti bisa, ya? Aku sudah mendengar tentang hubunganmu dengan Du Feifei. Dia memintaku untuk mengadakan reuni sekolah untukmu. Untuk memilihkan pacar yang cocok untukmu. Mengadakan reuni sekolah untuk mencari pacar untukku. Ibu tiriku ini terlalu baik padaku. Benar, dan ini kunci mobilnya. Ambil ini. Ibu mintaku untuk memberikannya padamu. Wow, ini Lamborghini. Harganya pasti 5 juta ya? Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja, kamu tidak mendengarkan kata-kataku lagi. Besok, bawa mobil ini ke sekolah. Aku ingin semua orang tahu bahwa adikku, MU Fei, tidak kalah dari siapapun. Kakak kedua, aku sangat beruntung memilikimu. Pak MU, selamat datang. Sudah sebulan, kemajuan renovasi gedung sekolah. Kenapa begitu lambat? Ini. Mohon beri kami waktu 2 minggu lagi, Pak MU. Saya jamin pasti akan selesai tepat waktu. Dan juga, Masalah keamanan harus diperhatikan. tenang saja, saya paling memperhatikan masalah keamanan. Saya jamin tidak akan ada masalah. Itu apa? Ini mungkin karena debu, saya akan periksa. Siang ini, gedung sekolah baru. Akan terjadi kebakaran setelah kamu sampai di sekolah. Harus berhati-hati. Tidak, itu kebakaran. Cepat evakuasi orang-orang. Cepat. Baik-baik. Teman-teman, cepat. Bagaimana? Tidak ada yang terluka, kan? Tidak, tapi Pak MU, Anda benar-benar pandai meramal. Transformator di atas gedung itu terbakar. Kalau bukan karena peringatan Anda, hari ini pasti akan terjadi kekacauan besar. Ternyata apa yang dikatakan Jiang Chen itu benar. Berarti sebelumnya aku salah menuduhnya. Pak MU, saya akan pergi dulu. Silakan. Di mana Jiang Chen? Hari ini ada reuni sekolah, dia pasti sudah sampai sekolah. Kenapa tiba-tiba bertanya di mana dia? Apakah kamu berubah pikiran tentangnya? Sebelumnya aku terlalu salah paham. Aku akan mencarinya sekarang. Lamborghini, di sekolah kami yang terpencil ini, ada mobil sport kelas atas seperti ini. Itu mobil yang harganya lebih dari 5 juta. Lamborghini model andalan, tidak menyangka di sekolah kita. Ada yang begitu hebat. Aku harus cepat-cepat foto. Post di media sosial, memang pantas harganya lebih dari 5 juta. Mobil mewah kelas atas, sangat keren. Entah siapa orang kaya yang bawa mobil ini buat merayu cewek. Sepertinya malam ini, ada Dewi yang akan menderita. Kata kakak kedua memang benar, begitu punya uang. Orang akan lebih menghargaimu. Lau Jiang, apa kamu Denga? Ada mobil sport keren di sini, sengaja datang? Haha, bisa dibilang begitu.
Mobil ini memang keren, tapi kita mungkin tidak akan pernah bisa memilikinya. Jiang Chen, akhirnya aku menemukanmu. Du Fei Fei, kenapa kamu mencari aku di sini? Jiang Chen, maaf, aku tahu aku salah. Sejak pilihan terakhir, Memlai Zhao Zhenxiong. Aku menyesal, semuanya salahku. Kita kembali seperti dulu, ya? Du Fei Fei, dulu kamu meninggalkanku demi uang. Sekarang tahu aku punya uang, ingin kembali seperti dulu. Kamu pikir aku anjing peliharaan yang bisa dipanggil seenaknya? Du Fei Fei, Dulu kamu yang meninggalkan Jiang Chen di depan umum. dan pergi dengan Shao Shenxiong. Sekarang kamu datang lagi, minta balikan dengan Jiang Chen. Sepertinya kamu tahu, Jiang Chen sekarang punya uang, baru menyesal. Aku benar-benar tahu salah, Jiang Chen. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap wanita. Maafkan aku kali ini, ya? Asal kamu maafkan aku mau jadi pacarmu. Aku maafkan kamu. Benar-benar. Tapi Fei Fei, aku masih harus ke kantin. Kerja part-time buat nabung uang sekolah, ikut aku kerja yuk. Kerja part-time? Bukannya keluargamu kaya? Bahkan guru MUV sendiri yang menjemputmu. Kenapa kamu masih kerja part-time? Kamu salah paham, Fei Fei. Guru MUV waktu itu hanya kebetulan lewat. Dan membantu aku dan guru MUV. Sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Aku rasa hubungan kita terlalu cepat. Aku akan pikir-pikir dulu. Du Fei Fei, bukannya kamu sudah setuju untuk bersama aku? Apa benar seperti kata mereka? Seperti yang dikatakan, semuanya demi uangku. Demi uangmu, kamu cuma mahasiswa miskin. Ada berapa uang yang kamu punya? Ketua Zhao, kamu datang. Fei Fei, Jiang Chen, apa yang dilakukan pada barusan? Bilang saja, aku akan membalas dendam untukmu. Jiang Chen. Setelah ditolak olehku, Jiang Chen tidak terima. Dia datang ke sekolah dan menggangguku. Du Fei Fei, kemampuanmu memutarbalikkan fakta ini. Dari siapa kamu belajar? Siapa yang mengganggu siapa? Kamu tidak tahu? Siapa yang mengganggu siapa? Ini sudah jelas. Bagaimana menurut kalian? Pasti Jiang Chen yang mengganggu kakak ipar. Siapa yang mengganggu Jiang Chen? Dia adalah anjing penjilat kakak ipar Fei Fei. Setelah ditolak, dia tidak terima dan datang lagi. Mengganggu kakak ipar Fei Fei. Anjing penjilat, kamu pagar kakak ipar Fei Fei. Bicara denganmu berarti tertarik padamu? Kamu tidak lihat diri sendiri, pantas tidak? Jangan ngawur. Barusan jelas Du Fei Fei yang datang minta balikan sama Jiang Chen. Setelah ditolak Jiang Chen, dia malah balik menuduh. Fei Fei minta balikan sama Jiang Chen. Ada berapa uang yang dia punya? Apa alasan Fei Fei minta balikan sama dia? Hari ini aku akan tunjukkan pada kalian, orang seperti apa yang pantas dengan Fei Fei. Ayo Fei Fei, naik mobil. Ini BMW baru yang aku beli, kamu yang pertama duduk di kursi penumpang. Ketua Zhao, terima kasih. Memang hebat Ketua Zhao, mobil 50 juta. Langsung dibeli. Ketua Zhao memang punya kemampuan. Hanya orang seperti ini yang pantas dengan bintang kita. Tidak seperti yang lain, tidak punya uang tapi mau pacaran. Mimpi siang bolong, Jiang Chen. Jangan lihat mobil Lamborghini itu, mobil seperti itu aku saja tidak mampu beli. Apalagi kamu, lebih baik pulang saja. Cari uang dengan kerja. Aku memang mau pergi. Jiang Chen, mobil ini punyamu? Benar. Kamu hebat, Lau Jiang, benar-benar menyembunyikan kemampuan. Aku iri setengah mati, ternyata mobil ini punyamu. Saudara, kalau sudah kaya jangan lupa aku. Tenang, kalau aku makan daging, pasti kamu dapat tulang. Ini tidak mungkin, mobil mewah bernilai 500 juta. Bahkan aku saja tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin itu milikmu, Jiang Chen? Hanya karena kamu tidak mampu, bukan berarti orang lain tidak bisa. Ketua Zhao, jangan terlalu picik. Meskipun kamu bilang begitu, mobil ini tidak mungkin milikmu. Aku tahu, mobil ini pasti kamu sewa. Kamu melakukan ini untuk mendapatkan kembali Fei Fei, kan? Oh, begitu rupanya. Aku bilang sebelumnya, Jiang Chen masih di sekolah. Kerja part-time di kantin, tiba-tiba bisa beli Lamborghini? Ternyata disewa untuk pamer. Jiang Chen, mobil sewaanmu ini. Kamu pamer juga? Kamu memang tidak punya malu. Jiang Chen, aku tahu kamu masih tidak bisa melupakanku, tapi kamu tidak bisa menyewa mobil. Untuk menipu orang. Apa yang kamu lakukan hanya akan membuatku semakin membencimu. Kalian, jangan meremehkan orang lain. Bilang mobil Jiang Chen disewa. Kalian punya bukti? Sudahlah, kamu tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Reuni sekolah akan segera dimulai, ayo kita pergi. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu bilang mobil ini bukan sewaanmu, tunjukkan buktinya, jangan biarkan orang lain meremehkanmu. Benar, kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti, maka mobil ini pasti kamu sewa untuk menipu. Hah? Dia memang tidak punya bukti. Siapa bilang Jiang Chen tidak bisa menunjukkan bukti? Kami akan memberikan kesaksian untuknya. Siapa bilang Jiang Chen tidak punya bukti? Kami yang akan memberikan kesaksian untuknya. Guru MU Fei, Ketua MU.
Kenapa kalian datang? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu? Kamu mengganggu adikku? Adik. Lau Jiang, ternyata anggota Dewan Sekolah. Ketua cantik, ternyata dia kakakmu. Kakakku. Kakak itu... Lamborghini ini. Mobil ini aku berikan kepada Xiao Chen. Ada masalah? Lamborghini ini adalah hadiah dari guru MUV untuk Jiang Chen. Astaga, Lau Jiang. Guru cantik sekolah memberimu mobil sport 5 juta? Aku tidak berani bermimpi seperti itu. Tidak mungkin, guru MUV. Kamu jelas-jelas bukan kakak Jiang Chen. Kenapa harus memberikan mobil kepada Jiang Chen? Benar, guru MUV, saya mengerti Anda ingin membela teman sekelas Jiang Chen. Tapi sebagai seorang guru, menipu kami para murid. Tidak baik kan? Menipu Jiang Chen adalah adik saya. Saya perlu menipu kalian. Jiang Chen, sebelumnya kamu tidak bilang begitu. Kamu bilang guru MUV baik hati membantumu keluar dari masalah. Dan tidak ada hubungannya denganmu. Saya bilang begitu sebelumnya. Karena saya ingin menguji kamu. Sayangnya kamu tidak lulus ujian. Ujian? Du Fei Fei. Saya tahu kamu suka warna biru, jadi saya membeli. Lamborghini biru ini ingin memberikan kejutan. Tapi sekarang tidak ada gunanya, sangat disayangkan. Jiang Chen, saya bukan. Saya tidak, percayalah padaku. Maaf, saya tidak percaya, dan kamu menjauh dari mobil saya. Saya takut kamu terluka, kakak, adik. Ayo pergi. Lau Jiang, kamu nanti ikut kakak-kakak dulu ke ruang pesta reuni. Saya tunggu Liun. Nanti saya ikut dengannya. Baiklah. Kakak, adik, bagaimana dengan kalian? Saya tidak akan pergi, soal kebakaran sekolah hari ini. Saya belum selesai menanganinya, saya harus ke lokasi melihat. Kebakaran? Benar, sebelumnya saya salah paham padamu, hari ini gedung sekolah terbakar. Berkat peringatanmu, tidak ada yang terluka. Jiang Chen, terima kasih. Kamu sangat membantu saya. Kakak, jangan sungkan, yang penting orangnya baik-baik saja. Sudah saya bilang, Jiang Chen bukan seperti yang kakak pikirkan. Sekarang, kakak bisa mengakui Xiao Chen, kan? Untuk mendapatkan pengakuan saya, sekarang belum cukup, lagi pula. Walaupun saya tidak menghalangimu, tinggal di rumah kami bersama ayahmu. Kakak ketiga dan keempatmu, masih punya banyak keberatan. Kecuali kamu bisa membuktikan diri layak dengan keluarga kami. Kalau kakak sudah bilang begitu, saya jamin. Akan membuktikan dengan kemampuan, saya bisa melihat tembus dan meramal masa depan. Asalkan digunakan dengan benar, menaklukkan beberapa kakak. Bukan hal yang sulit. Saya sangat ingin melihat hari itu, saya pergi dulu. Xiao Chen, saya masih ada urusan. Reuni sudah siap untukmu, kamu pergi dulu. Terima kasih, adik. Sampai jumpa. Jiang Chen ternyata memang kaya. Oja, dia bilang tadi mobil itu disiapkan untukku. Pasti dia masih menyukaiku. Aku pasti masih punya kesempatan. Wah, ini terlalu mewah. Pasti mahal banget. Tante MU memang royal. Akhirnya Pak Jiang datang juga. Pak Jiang, kamu ini. Aku sudah dengar semuanya. Kamu sekaya ini, tapi masih saja pelit sama aku. Hari ini, kamu harus traktir kami makan sebagai permintaan maaf. Baiklah, baiklah, lepaskan aku dulu. Su Xijan, ya ampun. Su, si cantik kampus, ternyata datang juga ke reuni ini. Cantiknya, bahkan lebih dari banyak selebriti. Pak Jiang, kamu suka ya? Kalau suka, langsung saja kejar. Sekarang kita tidak kalah dari siapapun. Meskipun Pak Jiang sekarang kaya, tapi Susian bukan sembarang anak orang kaya. Yang bisa cocok dengannya, aku dengar dia berasal dari keluarga besar Su, keluarga top di ibu kota. Kita cuma bisa bermimpi saja. Kecelakaan. Baru saja memberi masa depan, langsung lihat si cantik kampus. Terlibat kecelakaan. Si cantik kampus ini benar-benar sial ya. Pak Chan, kamu mikir APA? Tidak ada. Pak Jiang tidak akan mendekati si cantik kampus kan? Teman, apa yang akan aku katakan ini? Harus kamu ingat baik-baik. Nanti saat kamu pulang, kamu akan mengalami kecelakaan. Kamu harus hati-hati. Apa katamu? Mengutuk si cantik kampus mengalami kecelakaan? Bukan teman, cara kamu mendekati ini. Benar-benar belum pernah dengar sebelumnya. Teman, aku serius. Kamu harus percaya padaku. Kalau tidak, akan terjadi hal buruk. Terima kasih atas peringatannya. Tapi cara kamu mendekati yang sudah ketinggalan zaman ini tidak bisa menarik perhatianku. Jangan pergi dulu. Aku serius. Kamu harus hati-hati setelah keluar. Tidak apa-apa, Pak Jiang, jangan khawatir. Hanya si cantik kampus saja. Kalau kamu mau, tunjukkan identitasmu, 10 si cantik kampus pun akan mendekatimu. Kamu terlalu banyak mikir. Aku tidak terlalu kenal dia. Ngomong-ngomong, aku mau tanya sesuatu. Kalau suatu hari, kamu tidak bisa melihat Su, si cantik kampus lagi, apakah kamu akan merasa sayang? Kehilangan satu si cantik kampus yang cantik ini. Pasti sayang dong. Benar juga. Wajah secantik itu tiba-tiba hilang. Sangat disayangkan. Lau Jiang, kamu mau kemana? Menyelamatkan orang.
Tempat yang diprediksi masa depan, di sini. Suzian, di mana dia? Akhirnya ketemu. Hati-hati. Kamu? Su, si cantik kampus, bisa nggak kamu bangun dulu? Kamu hampir menindihku sampai mati. Maaf ya, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kamu? Berkat kamu, ternyata persis seperti yang kamu bilang. Aku benar-benar mengalami kecelakaan, untung ada kamu. Aku sudah bilang, hati-hati. Sekarang percaya nggak? Sebelumnya aku salah, aku minta maaf. Tapi gimana kamu tahu aku akan mengalami kecelakaan? Ini rahasia, nggak bisa diungkap. Lau Jiang, akhirnya aku bisa nyusul kamu. Kamu terlalu cepat. Lau Jiang, baru sebentar aja. Sudah bisa dekat sama Su, si cantik kampus, hebat kamu. Ini nggak ada apa-apanya dengan kemampuan Lau Jiang. Si cantik kampus aja, nggak ada masalah. Ini nggak ada hubungannya. Kalian sedang apa? Teman, kami sedang mau makan. Kalau gitu kami duluan ya, sampai jumpa. Tunggu dulu. Su, teman. Kamu masih ada apa? Jangan panggil teman-teman, namaku Suzian. Kamu bisa panggil namaku. Kalian kan mau makan? Ini kartu hitam hotelku. Kalian makan di sini aja, sebagai terima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku. Astaga, ini tercetak Hotel Tiangong. Ini bukan kartu hitam Hotel Tiangong? Hotel Tiangong. Satu-satunya hotel bintang 8 di Jiangcheng. Katanya paket termurahnya aja ratusan ribu. Tapi dengan kartu hitam ini, bisa bebas belanja di dalam. Menurutmu berapa harganya? Ini terlalu berharga, aku nggak bisa terima. Dibandingkan kamu yang baru saja menyelamatkan nyawaku. Ini nggak ada apa-apanya, kalau kamu nggak terima. Aku nggak tahu harus bagaimana membalasmu. Untukku, terima aja ya. Ya sudah, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wow, Lincoln Ganya, di Corsinia. Lau Jiang, kamu memang hebat, dengan mudah. Bisa dapat kartu hitam Hotel Tiangong ini. Bro, kalau ikut kamu, pasti enak makanannya. Ayo makan dulu, lihat gimana rasa restoran ini. Ayo jalan. Fei Fei, paket di Hotel Tiangong ini. Aku susah payah baru bisa pesan. Sao Shenxiong dan Du Fei Fei. Kita harus coba dengan baik. Jiangchen, Sao Shenxiong dan Du Fei Fei. Kebetulan ketemu di sini. Jiang, kita masih makan di sini? Makan saja, kita punya kartu hitam, kenapa tidak makan di sini? Jiangchen. Kenapa kamu di sini? Ada masalah apa aku di sini? Ada masalah? Tentu ada masalah. Ini satu-satunya hotel bintang 8 di Jiangcheng. Orang seperti kamu pantas masuk sini? Bukan aku bilang, Ketua Sao. Kamu sudah sembuh lupa sakit ya? Peringatan dari guru MU Fei masih kurang ya? Masih berani sebut nama guru MU Fei? Jiangchen, kamu penipu. Perlu aku jelaskan lagi? Penipu. Ketua Zhao. Apa maksudmu bilang begitu? Aku sudah cek melalui hubungan keluarga. Jiangchen dan guru MU Fei. Dan juga ketua MU Jin. Sama sekali tidak ada hubungan, cuma dia beruntung. Dibantu oleh mereka berdua, kita semua ditipu. Oleh Jiangchen. Apa? Beneran nih? Tentu beneran, untuk menyelidiki ini. Aku sampai pakai hubungan keluarga. Kenapa? Kamu tidak percaya kekuatan keluarga kami? Aku tentu percaya kamu. Oh begitu. Jiangchen, kamu berani menipu aku? Du Fei Fei, gimana aku menipu kamu? Barusan bilang, kamu benar-benar mencintaiku. Sekarang langsung pergi kencan dengan dia ini. Cintamu gampang berubah ya? Du Fei Fei. Jiangchen, apa maksudmu bilang begitu? Apa yang dia bilang beneran? Tentu saja tidak. Barusan kamu bilang dia menipu kita. Sekarang dia cuma mengulang trik lama. Ingin merusak hubungan antara kita. Aku bilang Jiangchen, bukan aku yang bilang. Bukan karena tahu kita akan makan di sini. Lalu untuk mendapatkan kembali Fei Fei. Sengaja mengikuti kita ke sini, kan? Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya mengajak teman sekamarku. Untuk makan di sini. Makan sekali di sini, minimal 100.000. Kalian sanggup? Tentu saja mereka tidak sanggup. Ketua Zhao. Jangan terlalu serius dengan orang-orang ini. Mari kita pesan dulu. Baik. Sudah datang, biarkan orang-orang ini melihat. Bagaimana orang kelas atas berbelanja. Pilihan.
Pak Sao, paket yang Anda pesan senilai 200.000. Apakah mau disajikan sekarang atau nanti? 200.000. Ketua Zhao, Anda benar-benar hebat. Sajikan, biarkan orang di meja sebelah mencium aroma uang. Baik. Paket 200.000 saja, apa yang kamu banggakan? Kami juga bisa membelinya. 200.000 saja. Kamu tahu berapa itu 200.000? Kamu pernah lihat? Sudahlah Fei Fei, mereka hanya sekumpulan anak kecil yang belum pernah melihat dunia, jangan terlalu serius dengan mereka. Ngomong-ngomong Jiang Chen, karena temanmu bilang, kalian juga bisa membeli makanan di sini, kalau berani, pesanlah. Makanan yang lebih mahal dari saya, jika kamu bisa membayarnya. Aku akan berlutut dan membungkuk padamu. Ini katamu, jangan sampai tidak mengaku nanti. Aku Zhao Shenxiong selalu berani bertindak, mengatakan apa adanya, tapi sebaliknya, jika kamu tidak bisa membayar, kamu harus berlutut dan membungkuk padaku. Baik, pelayan, pesan makanan. Halo Tuan, mau pesan apa? Ikan asam pedas. Jeli telinga kayu, tumis 3 bahan. Jiang Chen, kenapa pesan semua? Makanan termurah. Jiang Chen, jangan hanya memilih makanan murah, kalau kamu benar-benar tidak bisa membayar. Mengaku saja. Jangan pura-pura, apa yang kamu banggakan? Jiang Chen meskipun pesan makanan termurah, tetap bisa mengalahkanmu. Baik, mari kita lihat nanti. Yang baru saja aku pesan, kamu sudah catat, kan? Tuan, pesanan Anda semua adalah makanan pembuka termurah di hotel. Ini tidak akan mengenyangkan sama sekali. Apakah Anda yakin ingin memesan? Seperti yang disebutkan tadi, Jiang Chen, kamu dengar tidak? Di restoran mewah seperti ini, seluruh hartamu tidak cukup untuk mengenyangkan perut. Seperti ini masih mau melawanku? Lebih baik kamu menyerah saja. Mungkin jika aku senang, bisa mengurangi jumlah sujudmu. Nona, mungkin Anda salah paham, maksud saya. Selain yang murah-murah ini, yang lainnya. Tolong berikan setiap jenis 1 porsi. APA. Maksud saya, selain yang murah-murah ini, yang lainnya. Tolong berikan setiap jenis 1 porsi. Anda tahu berapa biaya semua ini? Lau Jiang, memang jagoan kamu. Biasa-biasa saja. Ada masalah apa lagi? Tuan, apakah Anda yakin ingin memesan semua menu mahal? Benar, jika ada masalah bisa langsung katakan. Begini, Tuan, menu yang Anda pesan tadi. Nilainya lebih dari 1 juta, jikalau kami masak. Tetapi Anda tidak mampu bayar, bagi hotel kami. Juga merupakan kerugian besar, jadi saya ingin meminta Anda menunjukkan bukti mampu membayar biaya makan. Wajar saja Jiang Chen, kamu memang tidak mampu makan di sini, hanya ingin menipu, sayang sekali. Akal bulusmu ketahuan sama pelayan. Siapa bilang saya tidak mampu? Ini, bayar pakai kartu. Kedua Zhao, bukannya kamu bilang Jiang Chen tidak mampu bayar? Kenapa dia begitu percaya diri menyuruh pelayan gesek kartu? Tidak mungkin. Saya sudah selidiki Jiang Chen. Dia pasti tidak mampu bayar. Pasti dia ingin menipu lagi. Tuan, hotel kami menggunakan sistem pembayaran kartu VIP. Tapi kartu ini tidak pernah saya lihat. Jangan-jangan Anda salah ambil kartu? Tidak pernah lihat. Kartu hitam? Jiang Chen, jangan-jangan kamu terlalu banyak nonton drama, asal ambil kartu. Lalu bilang itu kartu hitam? Mungkin level kartu ini terlalu tinggi, Anda tidak kenal. Jadi bisakah tolong panggilkan manajer Anda ke sini? Dia pasti kenal kartu ini. Jiang Chen, kau pikir manajer toko ini bisa dipanggil semaumu? Akal bulusmu sudah saya ketahui, cepatlah pergi dari sini, jangan sampai memalukan diri sendiri. Jangan sok meremehkan orang. Tolong panggilkan manajer ke sini, saya yakin dia pasti bisa mengenali kartu ini. Tuan, manajer hotel kami sangat sibuk, tidak ada waktu untuk menemani Anda bermain-main di sini. Jika Anda terus berbuat seperti ini, saya terpaksa memanggil satpam untuk mengeluarkan Anda. Jika Anda terus berbuat seperti ini, saya terpaksa memanggil satpam untuk mengeluarkan Anda. Jiang Chen, kamu belum dengar? Cepat pergi. Silakan, Tuan. Anda tidak mengenali kartu ini, tapi panggilkan manajer Anda. Dan Anda akan tahu. Kenapa terburu-buru mengusir orang? Tuan, jika Anda terus bertahan di sini, jangan salahkan hotel kami jika tidak ramah kepada Anda. Panggil satpam, saya akan bantu memanggil. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Satpam, ada yang membuat keributan. Cepat datang lihat siapa yang membuat keributan di sini. Jia. Dia memesan makanan di hotel mewah ini, tapi tidak bisa bayar. Lalu mengeluarkan kartu sembarangan dan bilang itu kartu hitam hotel Anda. Orang seperti ini harus diberi pelajaran.
Berani membuat keributan di Hotel Tiangong, cari mati. Datang. Tangkap dia. Saya peringatkan Anda, jika Anda berani bertindak, Anda pasti akan menyesal. Saya pikir yang harus menyesal adalah Anda. Siapa yang menyuruh Anda keras kepala tadi? Sekarang jadi seperti ini, pantas. Bertindak. Berhenti semua. Nona Bizzer. Ketua Zhao, ini bukan Suzy yang dari sekolah kita. Kenapa dia jadi nona besar hotel ini? Dia adalah keluarga Su dari Shangjing, bahkan saya tidak berani melawan. Apa yang terjadi di sini? Laporkan, Nona besar, beberapa orang ini makan gratis. Nona Su, si imut ini. Tidak mampu membayar makanan di hotel Anda, lalu mengeluarkan sebuah kartu dan bilang itu kartu hitam hotel Anda. Untungnya saya tahu siapa dia, lalu saya ungkapkan, kalau tidak, hotel Anda pasti akan ditipu olehnya. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Anda. Sama-sama, Nona Su tidak perlu sungkan. Sungguh sama-sama yang bagus. Di toko saya, Anda menghina tamu penting saya, masih berani bilang sama-sama. Tidak takut melawan keluarga Su? Maksud Nona Su adalah, Jiang Chen adalah tamu penting Anda? Benar, kartu hitamnya saya yang berikan secara pribadi. ada masalah. Kartu hitam Jiang Chen asli. Kartu hitam Jian Chen asli. Ternyata Nona Su yang mengantarkan sendiri. Nona Su, kamu pasti sedang bercanda kan? Jiang Chen cuma seorang mahasiswa miskin, dia tidak punya uang atau kekuasaan. Kenapa kamu mengantarkan kartu hitam grupnya? Kamu tidak berhak tahu. Kamu hanya perlu tahu bahwa menghina Jiang Chen sama saja dengan menghina aku. Beritahu semua orang, dua orang ini akan diblokir permanen di Hotel Tiangong. Mau pergi sendiri? Atau aku yang menyuruh orang mengusir kalian? Nona Su, tolong den kakang penjelen. Sepertinya kamu ingin aku yang mengusir kalian. Ayo, siapa yang bisa membantu mengusir dua orang yang menghina tamu penting ini? Keluar dari sini. Nona Su, tolong dengarkan penjelasanku. Nona Su, Jiang Chen, dua lalat ini mengganggu kenikmatan makan kalian. Maaf sekali. Tidak apa-apa, ayo makan dulu. Kebetulan aku juga ingin mencoba masakan Hotel Tiangong kalian. Baik, segera atur. Baik, lepaskan aku. sialan Jiang Chen, dia pakai cara apa? Sampai bisa mendapatkan perhatian Nona Su. Bahkan mengantarkan kartu hitam untuknya sendiri. Siapa sebenarnya Jian Chen ini? Deng Chai bahkan disebut sebagai tamu penting oleh Nona Su. Fei Fei, ngapain diam saja? Ayo pergi. Ketua Zhao, kamu pulang dulu saja. Aku janji dengan teman, nanti harus menemui mereka. Baiklah. Bahkan Nona Su sangat menghormati Jiang Chen. Identitas Jiang Chen pasti tidak biasa. Memang pantas disebut Hotel Bintang 8, masakannya luar biasa. Iya, berkat Lao Jiang. Kita bisa menikmati hidangan ini. Sudah. Kalau mau makan, datang lagi lain kali. Baik. Halo, kakak kedua, ada apa? Xiao Chen, kakak ketiga tadi mencarimu. Katanya ada urusan. Kamu di mana sekarang? Kakak ketiga. Bilang ke kakak ketiga, aku di Hotel Tiangong. Baik, tunggu di sana sebentar. Kakak ketiga akan segera sampai. Kakak ketiga. Entah apa urusan kakak ketiga yang belum pernah kutemui ini. Mencariku. Jiang Chen, Du Fei Fei, kenapa kamu masih di sini? Du Fei Fei. Kenapa kamu masih di sini? ini untuk menunggumu. Dengarkan penjelasanku. Aku dan Ketua Zhao itu benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Kami hanya bertemu secara kebetulan. Jadi kami hanya makan bersama saja. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Bagaimana kamu datang? Kenapa kamu datang? Aku sama sekali tidak peduli. Jiang Chen, bagaimana bisa kamu? Begitu kejam? Kamu dulu tidak akan seperti ini padaku. Dulu aku seperti apa, Jiang Chen? Kamu dulu tidak akan begitu dingin padaku. Aku tahu salahku, mari kita kembali seperti dulu, ya? Tapi jika kamu ingin kembali seperti dulu, kamu harus menemaniku. Aku bekerja untuk membayar uang sekolah. Jiang Chen, bukankah kamu sekarang sudah sangat kaya? Dan bahkan Nona Su bilang kamu adalah tamu istimewanya. Kamu salah paham, aku hanya membantu Susian. Sebagai balas budi, dia mengundangku untuk makan di hotelnya. Kamu serius? Maaf, aku akan mempertimbangkannya lagi. Kakak Senior Muiwa, Jiang Chen. Kakak Senior Muiwa adalah mantan ratu kampus kita, Dewi jurusan keuangan terkenal. Dia juga mencari kamu, Mu Jin.
MU Fei. MUU, Jiang Chen. Jangan-jangan. Dia juga kakakmu? Kata kakak kedua, kakak ketiga memang bernama MUU. Jiang Chen, naik mobil. Datang. Datang sendiri menjemput Jiang Chen. Dia pasti baru saja membohongiku. Jiang Chen, aku sudah memutuskan. Mari kita rujuk, aku bersedia menemanimu kerja paruh waktu. Malam ini aku tidak pulang. Kamu sudah menguasai waktu di siang hari, aku tidak akan bilang apa-apa. Waktu malam juga ingin kamu kuasai. Bagaimana bisa kamu begitu keterlaluan? Jiang Chen, aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku, kali ini saja, ya? Pay car. Bukan. Teman sekelas, tindakanmu sekarang termasuk pelecehan seksual. Segera lepaskan Jiang Chen. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi dan kamu akan ditindak sesuai hukum. Jiang Chen, aku Jiang Chen. Ayo pergi. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa. Kakak ketiga, terima kasih telah membantu saya keluar dari kesulitan. Tidak perlu saya mencarimu, saya ingin bertanya sesuatu. Bagaimana kamu meyakinkan kakak pertama agar tidak ikut campur dalam pernikahan ayahmu dengan ibuku? Bagaimana kamu meyakinkan kakak pertama agar tidak ikut campur dalam pernikahan ayahmu dengan ibuku? Ini ceritanya panjang. Kalau begitu, singkat saja. Sulit bagiku menjelaskannya padamu. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan satu atau dua kalimat. Pokoknya mungkin kakak pertama tiba-tiba mengerti. Kamu pikir aku percaya? Tapi kalau kamu tidak mau bicara, aku juga tidak akan bertanya lebih jauh. Tapi, 300 juta dari kakak pertama itu, kamu tidak bisa menerimanya begitu saja, kan? Mulai sekarang, kamu akan ikut bersamaku, mencari cara untuk memisahkan ibuku dan ayahmu. Kakak ketiga, urusan orang tua, mereka sendiri yang memutuskan. Kenapa kamu begitu keras kepala ingin memisahkan mereka? Sepengetahuanku, ayahmu adalah seorang sopir taksi, kan? Iya, kenapa? Bagaimana seorang sopir taksi bisa mengenal ibuku? Yang merupakan orang terkaya di Jiangcheng, bahkan sampai menikah? Orang tanpa tujuan biasanya tidak akan sampai sejauh ini. Jadi aku punya alasan untuk curiga bahwa kamu dan ayahmu hanya mengincar uang ibuku. Bisa-bisanya kamu berpikir seperti itu. Kakak ketiga, aku tahu kamu tidak percaya, tapi aku dan ayahku benar-benar tidak mengincar uang keluargamu. 300 juta dari kakak itu, aku juga tidak menerimanya. Jadi aku tidak bisa membantumu. Kamu yakin tidak mau membantuku? Jangan menyesal. Aku yakin. Pak MU, akhirnya ketemu juga. Bagaimana dengan urusan bisnis? Sudah dipikirkan Pakmu? Akhirnya ketemu juga. Bagaimana dengan urusan bisnis? Sudah dipikirkan? Nona MU, waktu itu Anda menghubungi saya untuk kerjasama. Dan tertarik dengan batch giok itu, katanya mau pulang dulu mempertimbangkan pembelian. Kali ini, saya membawa beberapa sampel lagi. Pasti akan membuat Anda puas. Baik, saya lihat dulu. Ha! Semua giok palsu yang disambung, berani juga menipu dengan ini. Kualitas giok ini lumayan bagus. Tapi saya ingin membeli giok senilai 5 juta. Bisakah Anda jamin? Kualitas giok lainnya sama dengan sampel ini? Tenang, pasti lebih baik dari sampel. Oke, nanti kita lihat di gudang. Kalau tidak ada masalah, kita bisa langsung tanda tangan kontrak. Baiklah, baiklah. Kakak ketiga. Aku dengar dari kakak kedua, kamu sudah mengambil alih bisnis keluarga. Kamu ini mau mengembangkan ke arah perhiasannya. Cukup pintar, tapi ini bukan urusanmu. Kamu bisa pergi. Kakak ketiga, jangan buru-buru dulu. Sebelum pergi, aku mau mengingatkanmu. Industri perhiasan ini sangat rumit, kamu harus sangat berhati-hati. Si adik kecil ini benar, harus berhati-hati. Tapi, Nona MU, kita sudah kenal cukup lama. Kamu pasti tahu bagaimana aku ini, aku pasti tidak akan menipumu. Haha. Benarkah? Kenapa aku merasa Jade ini ada masalah? Jiang Chen, kamu tahu cara membedakan batu giok? Aku tidak tahu. Tapi aku merasa batch Jade ini ada masalah. Bukan, adik kecil, kamu ini agak keterlaluan ya. Berkali-kali mengganggu bisnisku, bilang jadeku ada masalah. Buktinya mana? Berkali-kali mengganggu bisnisku. Bilang jadeku ada masalah, buktinya mana? Jiang Chen, kalau tidak tahu jangan asal bicara. Tuan Wang, Jiang Chen ini tidak tahu diri, kita lanjutkan saja. Jangan berikannya. Baiklah. Kakak ketiga, 5 juta ini bukan jumlah kecil. Aku menyarankanmu berpikir 2 kali. Adik kecil, kamu ini maksudnya apa sih? Berani bilang jadeku ada masalah, aku akan tunjukkan Jade ini padamu. Bagaimana? Baiklah. Kalau begitu, bawa ke sini biar aku lihat. Tuan Wang, kamu bawa Jade-nya, jangan diam saja. Lihat dia seperti ini, seperti tidak mengerti Jade, pasti tidak akan tahu. Masalah Jade kebanggaan ini. Lihat saja. Ini, ambil. Tapi aku kasih tahu dulu, kamu boleh mencari masalah. Tapi kalau kamu tidak menemukan masalah,
Jangan salahkan aku kalau aku melaporkanmu karena fitnah, sampai kamu masuk penjara. Jiang Chen, kamu ini mau apa sebenarnya? Sebentar lagi kamu akan tahu. Aduh, kamu ini bagaimana sih? Tidak hati-hati, sampai jet ini pecah. Kenapa jet ini begitu rapuh? Kamu berani memecahkan jadeku, cepat kembalikan pecahannya padaku. Tuan Wang. Jet pecah, seharusnya kamu memikirkan bagaimana menggantinya. Dan berpikir untuk mendapatkan pecahan. Apakah kamu punya niat jahat? Apa yang kamu omongkan? Apa niat jahat yang bisa kumiliki? Kamu mencucakin jadeku. Cepat bayarkan Tiugi. Baik. Tapi aku tidak terlalu mengerti tentang jet, kakak ketiga, tolong lihat jet ini. Berapa yang harus kubayar? Jet ini adalah hasil gabungan. Ini jet palsu. Tuan Wang, jet yang kamu berikan padaku, kenapa hasil gabungan? Tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Ini. Pasti sopir truk yang menukar barangku. Aku akan segera mencarinya. Haha, kakak ketiga, ternyata jet ini palsu. Aku bilang kenapa semakin kulihat semakin tidak beres. Berpura-pura sangat mirip. Hari ini berkatmu, aku bisa mengurangi kerugian 5 juta. Katakan, apa hadiah yang kamu inginkan? Aku tidak ingin hadiah apapun, aku hanya ingin kakak ketiga. Jangan ikut campur lagi dalam pernikahan ayahku dan ibumu. Tidak bisa. Selain hal ini, hal lain apapun bisa kuberikan. Sepertinya kakak ketiga masih belum menerimaku. Masih harus segera menjadi orang kaya. Baru bisa mendapatkan pengakuan dari para kakak. Oh iya, saham. Aku punya kemampuan meramal masa depan, asal ada modal. Bermain saham dan menghasilkan uang, bukankah itu mudah? Kakak ketiga, benar, apapun bisa. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak ketiga. Aku ingin, kakak ketiga. Aku ingin. Kakak ketiga, bukankah aku ingin bermain saham? Aku ingin kamu memberiku sebuah akun. Hanya ini? Kakak ketiga pikir aku ingin apa? Tidak ada. Dengar, kalau kamu ingin bermain saham, di akunku masih ada sedikit uang. Nanti aku kirimkan username dan passwordnya, kamu pakai dulu. Baik. Terima kasih, kakak ketiga. Saham yang naik. Ada, saham Hong Sing Electronics ini. Besok siang naik 10 kali lipat, ini kesempatan langka. Mari kita lihat, berapa uang di akun kakak ketiga. Cukup nggak buat aku untung besar? Satuan, puluhan. Ratusan, ribuan, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Waduh, 2 miliar. Wah, kakak ketiga ini emang royal banget. 2 miliar dikasih ke aku seenaknya. Pas banget, aku bakal investasikan uang ini. Ke saham, pasti bisa untung besar. Kakak, udah malam gini, ada apa? Aku baru aja lihat. Ada sejumlah dana di akun saham perusahaan yang diinvestasikan ke perusahaan namanya Hong Sing Electronics. Jadi aku mau tanya, ini gimana sih? Hong Sing Electronics? Aku nggak investasi kok. Apa katamu? Kakak ketiga, kan aku mau main saham. Aku minta kamu kasih aku satu akun. Tunggu, aku ingat. Aku salah, aku ngasih akun perusahaan. Ke Jiang Chen, kukira itu akun pribadi. Apa? Kok kamu bisa teledor banget sih? Jiang Chen itu cuma mahasiswa semester 2. Dia ngerti apa soal saham. Ini 2 miliar loh. Nggak sampai setengah hari, pasti dia udah habisin. Sekarang perusahaan lagi butuh uangnya. Cepetan, kita cari Jiang Chen. Harus cepat-cepat stop loss. Waktunya udah mepet, 2 miliar udah diinvestasikan. Untung bersih 6 miliar, naik 10 kali lipat. Cepet banget dapat untungnya. Kakak ketiga. Kenapa kalian dateng? Jiang Chen, aku tanya kamu. Di akun yang aku kasih, ada 2 miliar, kan? Iya, kan itu akun yang kakak ketiga kasih ke aku. Ada masalah apa? Terus, uang di situ, kamu udah pakai belum? Udah dong. Aku ada firasat ada saham yang bakal naik. Jadi aku investasikan 2 miliar itu semua. Pasti kita bisa untung besar. 2 miliar, kamu investasikan semua? Iya, kakak ketiga. Ada masalah apa? Jiang Chen, kamu serius nggak sih? 2 miliar kamu investasikan ke perusahaan kecil yang nggak dikenal? Iya, kakak ketiga. Jiang Chen, kamu serius nggak sih? 2 miliar kamu investasikan ke perusahaan kecil yang nggak dikenal? Kakak ketiga, kenapa kamu panik banget? Kan kamu bilang ini.
Akun pribadi kamu, biar aku pakai seenaknya. Aku bilang, akun pribadiku kamu bisa pakai seenaknya. Tapi yang kamu pakai itu akun perusahaan. Hah? Akun perusahaan? Sebelumnya aku lalai, salah memberikan akun. Tak kau sangka, uangmu habis begitu cepat, dalam sekejap. 200 juta, kau habiskan semuanya. Sekarang perusahaan kekurangan dana, sedang butuh 200 juta itu untuk menyelamatkan. Sekarang tampaknya, tidak bisa digunakan. Hahaha. Aku kira apa? Kakak, adik, kalian jangan khawatir. Saham yang aku beli ini, pasti akan naik. Bukan hanya 200 juta, bahkan 2 miliar. Bisa dikeluarkan. Jiang Chen, aku dan kakakmu sedang memikirkan solusi, jangan tambah masalah. Aku serius, percayalah padaku, dalam 3 menit. Saham yang aku beli ini, pasti akan melonjak. 200 juta yang diinvestasikan, setidaknya. Bisa 3 kali lipat. Sudahlah Jiang Chen, legit pula. Awalnya memang kesalahan adik ketiga. Kau menghabiskan uang perusahaan, aku tidak menyalahkanmu. Dewa pun tidak bisa, harga saham naik begitu saja, kau. Jangan mencari-cari alasan. Waktu hampir tiba, karena kakak dan adik. Tidak percaya kata-kataku, mari kita buktikan dengan fakta. Membuktikan apa? 3, 2. Benar-benar naik. Naik 5 kali lipat, sekarang masih naik. 200 juta menjadi 1 miliar. Jiang Chen, bagaimana kau melakukannya? Sekarang belum saatnya membicarakan ini. Pukul 12.30 akan menjadi puncak saham Hong Sing Electronics. Titik tertinggi. Saat itu, kita akan menjual semua saham, dana. Akan 10 kali lipat. 10 kali lipat, baik, aku akan melakukannya sekarang. Sukses, Jiang Chen. Aku dan kakakmu mengikuti saranmu pada pukul 12.30. Menjual saham, untung 2 miliar. Sekarang, kalian mau percaya padaku? Jiang Chen, sebelumnya aku meremehkanmu. Kakak minta maaf, 2 miliar ini akan aku transfer padamu. Uang ini hasil jerih payahmu, kami tidak akan mengambilnya. Tidak perlu repot, perusahaan sekarang kekurangan dana. Uang ini untuk keadaan darurat, nanti aku akan menghasilkan lebih banyak lagi. Kalau begitu kami tidak akan sungkan, aku berjanji. Setiap tahun, dividen perusahaan akan ada bagianmu. Jiang Chen, kau telah membantuku lagi. Mau apa, aku bisa memberikannya padamu. Benarkah? Apa saja boleh? Ya, benar. Oh, asal jangan berlebihan, aku bisa setuju. Baiklah. Aku mau kakak ketiga. Ah, tidak bisa. Aku belum siap untuk ini. Ini tidak bisa. Ah, aku belum selesai bicara. Biarkan aku menyelesaikan kalimatku. Maksudku, aku ingin kakak ketiga berhenti ikut campur. Apakah ada masalah dengan pernikahan ayahku dan ibumu? Baik, aku setuju. Cepat sekali kamu setuju. Ada masalah APA? Kakak ketiga. Bukannya kamu sebelumnya tidak setuju? Kenapa tiba-tiba mau? Alasan aku ingin memisahkan ayahmu dan ibuku adalah karena aku sebelumnya khawatir kalian akan merugikan keluarga kami. Tapi dari tadi, kamu mau melepaskan 2 miliar. Aku jadi mengerti, sebelumnya aku salah paham padamu. Aku minta maaf padamu. Wah, kakak ketiga, kamu bilang apa sih? Kita ini satu keluarga. Kamu membuatku jadi malu. Haha. Sial. Aku terus memikirkan saham. Aku lupa kalau sore ini aku ada kelas. Kakak pertama, kakak ketiga. Aku pergi ke kelas dulu. Dah, bye. Mungkin Jiang Chen benar-benar bisa membuktikan dirinya layak untuk keluarga kaya. Oh ya, kakak ketiga, apakah kakak keempat ada di sekolah? Ada, dia sedang sibuk dengan pertandingan taekwondo. Nanti kamu telepon dia, suruh dia setelah kelas pulang bersama Jiang Chen. Baik. Sudah lengkap semuanya? Tenang, saudaraku, aku urus. Semuanya sudah lengkap. Kerja bagus. Sialan Jiang Chen, berani-beraninya menggangguku. Hari ini, kita akan memberinya pelajaran. Xiong Ge, apakah ini dia? Benar. Baiklah, Xiong Ye, kamu dulu. Saudara-saudara, berikan dia pelajaran, biar dia tahu seberapa tinggi langit dan dalamnya bumi. Kamu yang namanya Jiang Chen? Siapa kamu? Apa yang kalian mau? Haha, apa yang kami mau? Nah, baru-baru ini kamu mengganggu. Orang yang tidak seharusnya kamu ganggu, kan? Apakah Zhao Zhenxiong yang menyuruh kalian? Vohnok. Kamu tidak terlalu bodoh. Jujur saja. Zhao Zhenxiong. Tuan Zhao yang menyuruh kami untuk menghajar kamu. Kenapa kamu terus mengganggunya beberapa kali belakangan ini? Hari ini, kamu akan mati dengan tahu alasannya. Lao Jiang, ada apa dengannya? Pasti itu ulah Zhao Zhenxiong.
Dia tidak bisa mengalahkan Lao Jiang dengan cara yang jujur. Cuma tahu main licik, sungguh tidak tahu malu. Ayo, kita segera ke sana. Ayo, serang. Perenci, saya lihat siapa yang berani maju satu langkah lagi. Tidak, kalian siapa lagi? Ini bukan urusan kalian. Cepat pergi. Hati-hati, kalian juga akan kami pukul. Jiang Chen adalah saudara kami. Menyentuhnya sama dengan menyentuh kami, satu persatu. Sudah diambang kematian masih sombong juga. Cao Zhenxiong, kamu tidak bersembunyi lagi. Sao Zhenxiong, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak bisa mengalahkan Jiang Chen, malah malu sendiri. Sekarang menggunakan cara yang hina seperti ini, HMPH. Masih wakil ketua OSIS, saya muntah. Ha! Satu persatu tidak tahu hidup mati, haha. Kamu maju saja. Kami tidak takut padamu, kalau berani, majulah. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Tidak menyangka, dua teman sekamar ini cukup bisa diandalkan. Bagus. Nanti beri mereka pelajaran yang baik, saya lihat sebentar lagi. Apakah mereka masih berani sombong? Serang! Saya pergi. Apa yang kalian lakukan? Bukan kamu lagi siapa? Bisakah jangan datang? Mengganggu urusan saya. Saya adalah kakak keempatnya. Hari ini saya yang akan membelanya. Kakak keempat? Bukannya kakak keempat tidak menyetujui saya dan ayah saya? Kenapa dia mau membantu saya? Lao Jiang, kamu punya banyak kakak, tapi kamu sebaiknya cepat meyakinkan kakak keempat untuk pulang, orang-orang ini. Bukan lawan yang mudah. Tenang, tidak akan ada masalah. Saya juga dengar dari kakak kedua. Kakak keempat sejak kecil belajar bela diri, bahkan juara nasional taekwondo. Mengatasi preman-preman kecil ini bukan masalah. Kakak keempat. Kenapa saya tidak pernah mendengarnya? Jiang Chen punya kakak keempat? Saya pikir kamu hanya berpura-pura. Saya sarankan kamu cepat pergi. Malam ini. Bukan urusanmu. Tidak tahu terima kasih. Mau berkelahi ya? Kalian semua maju sekaligus saja. Hahaha, satu orang saja kamu tidak bisa kalahkan. Masih berani lawan kita sekelompok orang? Emang nggak takut mati lambat? Lao Zhang kecepatan si Jie. Kita masih ada peluang menang karena jumlah kita banyak. Si Jie cuma sendiri. Sendirian melawan mereka. Mana mungkin menang? Jangan buru-buru dulu. MU Sin, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Malam ini, tidak ada yang bisa selamatkan Jiang Chen. Cepat pergi dari sini. Baiklah, kalian pada nggak ngerti bahasa manusia ya? Cewek brengsek ini jago juga ya. Kamu bisa lawan satu orang, tapi bisa lawan kita sekelompok? Mau berantem nih, Lao Jiang. 4 saudara perempuan tidak bisa diganggu. Pelajaran dari kelompok ini. Waduh. Sekarang, siapa yang tidak tahu diri? Kakak MU, aku salah. Maafin aku kali ini ya, maafin aku. Pergi. Kamu beruntung hari ini, Jiang Chen. Kamu tunggu saja. Pergi. Lao Hian, si Hie keren banget ya. Kalau aku punya kakak seperti itu, mimpi pun pasti tertawa. Ayo pergi Lao Jiang, dadah si Ji. Terima kasih, saudari keempat karena telah membantu mengusir bajingan kecil itu. Baru ketemu sudah bikin masalah, kalau bukan karena permintaan kakak. Aku malas urusin kamu. Bagaimanapun, terima kasih si Jie. Aku tidak perlu cari kamu, ada hal penting yang mau dibicarakan. Si Jie ada apa silakan bicara. Kamu terima 3 juta dari kakak, harus bantu. Bisa kan papamu dan mamaku, kan? Kebetulan mereka berdua sedang bepergian. Tidak bisa membiarkan mereka berdua keluar untuk menumbuhkan perasaan. Kamu cari cara, bikin mereka tidak jadi pergi. Si Jie, aku sudah malas menjelaskan lagi. 3 juta kakak perempuan saya menyita dan... Mengapa Anda harus menghentikan pasangan tua untuk bepergian? Kalau kamu tidak bisa cari cara, kamu dan papamu dalam 3 hari harus pergi dari keluarga ini. Si Ji, bisakah kita bicara secara masuk akal? Kenapa harus halangi? Mereka pergi traveling, aku harus pergi dengan papaku. Oh ya, gimana kalau kamu jatuh? Begitu Tante MU. Bisa rawat kamu setiap hari, begitu mereka. Tidak jadi pergi traveling kan? Kalau jatuh ya kamu yang jatuh, aku masih ada taekwondo. Lomba nanti.
Aku pergi. Benar-benar apa yang dikatakan datang, SCG. Apa, sudah memikirkan bagaimana terluka? Aku sebenarnya cukup sulit terluka, tapi kamu harus menjauhi tangga, kalau tidak pergelangan kakimu akan terkilir. Sudahlah, tangga setinggi ini. Aku menari di atasnya tidak apa-apa, masih bisa terkilir. CG bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Aku akan memijatmu. Kenapa kakiku terkilir? Cepat lihat, itu bukan MU Sin yang selalu kamu kejar. Cepat memeluknya. Tidak mungkin. Sin bukan orang seperti itu, pasti ada sesuatu. Alasan khusus. Kenapa saat ini terkilir? Aku masih ada taekwondo beberapa hari lagi. Kompetisi, bagaimana ini? Coba pikir dari sudut pandang lain, kakimu terkilir. Tante bisa merawatmu setiap hari, seperti ini. Mereka juga tidak perlu pergi, berwisata. Jangan bicara omong kosong, aku sekarang tidak bisa bergerak. Bawa aku ke ruang medis dulu. Apa? Aku tidak akan memelukmu, kamu akan memegang dirimu sendiri pergi. Baiklah. Memeluk, cepat lihat, kamu tidak bicara. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Sin, kamu mau pergi kemana? Yes, senior, kakiku terkilir. Pacar akan membawaku ke ruang medis. Mohon beri jalan. Adik kelas ini pacarmu. Ayah. Sangat cocok. Pengejar. Yes, senior, jika tidak ada apa-apa, kita akan pergi dulu. Tunggu. Yes, senior, masih ada apa? Oh, itu Sin kakinya terkilir. Kebetulan aku dari Fakultas Kedokteran, bisa memeriksanya. Tidak perlu merepotkannya, senior. Jiang Chen, kita pergi. Aku benar-benar bisa memeriksa. Dokter, bagaimana? Ligamen robek ringan. Dokter perlu istirahat sebentar, jangan olahraga berat. Ini butuh berapa lama untuk sembuh? Biasanya 3-6 minggu. Jika pulih baik, setengah bulan sudah bisa. Olahraga ringan, setengah bulan, tapi aku besok lusa. Ada kompetisi taekwondo. Aku sudah mempersiapkan kompetisi ini lama. Bagian yang merah seharusnya. Itu pasti bagian yang terluka dari kakak keempat, asalkan bagian itu ditangani. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Jangan khawatir, Sin. Aku bisa membantumu. Kak Ye, kenapa kamu datang? Aku datang untuk membantumu menyembuhkan. Tenang saja, aku dari Fakultas Kedokteran. Juara pertama, dengan aku di sini pasti bisa membuatmu lancar naik ke lapangan. Juara pertama Fakultas Kedokteran, apakah kamu punya pengalaman praktik? Tidak, tapi sejak aku belajar kedokteran, semua nilai aku selalu ranking atas. Banyak guru yang datang meminta saran aku sebagai dokter, jadi aku yakin bisa menyembuhkan MU Sin. Sekarang juga tidak ada cara lain, hanya bisa mencoba yang terbaik. Kalau begitu, maaf merepotkan Kak Ye. Tidak apa-apa Sin, aku akan segera mengobatimu. Hari ini, aku akan membuktikan pada Sin. Hanya aku yang pantas untuknya. Kak, dengan caramu, luka dia hanya akan semakin parah. Kamu juga dari Fakultas Kedokteran? Bukan. Kalau begitu kamu bukan dari Fakultas Kedokteran. Dokter amatir yang tidak kekuatan, tidak memiliki kekuatan. Berani menantang aku? Hanya karena kamu tidak bisa menyembuhkannya, hanya akan membuat lukanya semakin parah. Aku lihat kamu sengaja menghalangi aku. Hanya tidak ingin Sin sembuh. Tunggu dulu, teman ini benar. Kalau kamu melakukan ini, hanya akan membuat lukanya semakin parah. Dokter, bagaimana mungkin? Jiang gone through all the junction. Bagian yang terluka Sin sudah diajarkan di buku. Aku hafal di luar kepala, pasti bisa menyembuhkannya. Kak, bahkan aku tahu, orang modern berobat tidak hanya mengandalkan pengetahuan, kamu hafal di luar kepala. Tapi kamu tidak punya pengalaman praktik, kamu tetap tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Bukan, kamu bahkan bukan mahasiswa kedokteran. Berani bilang aku tidak bisa menyembuhkan, kamu bisa? Ya, mungkin aku bisa menyembuhkan. Dokter, tempat yang aku tunjuk. Lakukan seperti yang aku katakan. Jiang Chen, jangan sembarangan bicara. Ya, tempat ini, kenapa aku tidak ingat? Teman, mungkin dengan cara. Jiang Chen. Benar-benar bisa menyembuhkan lukamu, benar atau tidak? Dokter, lakukan dengan caraku. Hah, kamu benar-benar berani mengobati. Sama sekali tidak mengikuti buku teks. Nanti luka Sin bertambah parah. Aku lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Kamu sih? Sudah kubilang, Jiang Chen ini tidak mengerti apa-apa. Sekarang ada masalah kan? Jiang Chen, bagaimana kamu akan menjelaskan ini? Lukanya sudah sembuh, apa yang perlu kujelaskan padamu? Sembuh? Bagaimana mungkin? Kalau kamu bisa menyembuhkan Sin, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu untuk ditendang. Benar-benar tidak sakit lagi. Jiang Chen, kamu benar-benar hebat.
Apa? Sepertinya benar-benar tidak sakit lagi. Jiang Chen, kamu benar-benar hebat. Apa? Bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Kamu tidak bisa melakukannya bukan berarti orang lain tidak bisa. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Metode pengobatanmu tidak mengikuti buku teks. Pasti tidak mungkin menyembuhkan Sinsin. Kakak Kie, apa maksudmu? Pikir aku berpura-pura? Tidak, bukan itu maksudku, Sinsin. Maksudku, lukamu pasti sembuh karena dokter. Tidak ada hubungannya dengan ini, sama sekali tidak ada hubungannya. Teman, jangan sembarangan bicara. Kalau bukan karena Jiang Chen, aku tidak mungkin menyembuhkan lukanya. Haha, Kakak Ye, aku ingat tadi kamu bilang kalau aku bisa menyembuhkan luka Sinsin, kamu akan memenggal kepalamu dan memberikannya padaku untuk ditendang. Jangan keterlaluan. Kalau tidak bisa, keluarlah, jangan mengganggu aku dan pacarku. Aku pasti akan kembali. Baiklah teman, kamu hanya perlu di sini. Mengamati semalam saja, istirahatlah yang baik. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Jiang Chen. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana dengan pertandingan besok. Tidak apa-apa, yang penting lukamu sudah sembuh. Tapi begini, sepertinya kamu tidak bisa mencegah ayahku dan ibumu pergi berlibur. Lagi pula tidak bisa dihentikan, tidak perlu dihentikan, maaf ya. Jiang Chen, sebelumnya, aku bersikap sangat buruk padamu dan bahkan ingin mengusirmu dari rumah. Kamu masih mau membantuku, kamu orang baik. Mulai sekarang aku tidak akan pernah mengatakan kalian pergi lagi. Makasih, aku bisa saja, tapi kamu malah kasihku kartu orang baik. Lupakan saja. Wah, asik banget ngobrolnya ya. Kakak kedua, kok datang sih? Aku udah dengar semuanya. Baru aja bantu kakak pertama dan ketiga. Sekarang udah bantu si kecil juga. Bagus, Xiao Chen. Cuma bantu-bantu aja sih, haha. Oak, pasti kakak kasih hadiah buat bantuanmu. Lausi, kamu istirahat dulu. Xiao Chen ikut kakak sebentar. Hah? Apple? Ayo ikut. Kakak kedua cari aku ada perlu apa? Duduk dulu. Sebenarnya ada urusan apa sih? Kampus mau mendukung usaha mahasiswa. Nyiapin dana usaha gede-gedean. Mau adain investor forum. Kakak tahu kamu. Main saham untung banyak. Uang segini buatmu. Gak ada artinya. Tapi di forum ini bakal datang banyak pengusaha top. Ini kesempatan bagus buat masa depanmu. Gimana? Tertarik gak? Coba pikirin. Investor forum? Hah kak, urusan begini gak perlu. Sampai ngobrol berdua kan? Ini informasi dalam. Cuma kamu dan kakak-kakakmu yang tahu duluan. Gimana? Mau ikutan? Kalau mau menaklukkan para kakak, forum usaha ini. Kesempatan emas yang jarang ada. Kakak, aku daftar. Udah kutebak kamu mau. Xiao Chen, karena dapat info duluan. Harus persiapan ekstra. Sainganmu di sini. Bukan sembarangan. Mungkin agak sulit. Bagus kalau susah. Lelaki sejati harus berani tantangan. Baru bisa jadi tulang punggung keluarga. Kakak. Kakak selalu yakin sama pilihanku. Semangat, Xiao Chen. Kakak percaya padamu. Hah? Ayo pergi. Investor forum kampus. Aku harus siapkan proyek apa ya biar bisa menonjol? Kalian bikin aku kaget. Ngomong apa sendirian? Gak ada. Jiang Chen, Sudah Xiao Ahua sendiri yang nyari. Progres kalian cepet banget ya. Ngomong apa sih? Kita cuma teman sekelas biasa aja. Hahaha, ngomong apa sih? Ayo, semangat. mereka ini apa? Gak usah peduli mereka. Ada apa kamu cari aku? Kamu dengar kabar tentang acara investasi di sekolah? Juara pertama bisa dapat hadiah investasi 10 juta. Acara investasi? Maksud kamu mau ikut daftar? Keluarga mau aku mulai latihan lebih awal. Biar nanti bisa ngurus bisnis keluarga. Tapi aku belum kepikiran mau ngapain. Jadi aku mau tanya, kamu tertarik gak? Kita bisa kerja sama. Asal kamu mau kerja sama, semua dana yang dibutuhkan aku yang tanggung. Kalau butuh uang, aku juga bisa bantu. Astaga, si cantik bawa uang buat aja kerja sama. Ada alasan apa lagi buat nolak? Oke deh, aku setuju. Beneran? Bagus banget. Kebetulan, aku juga bisa ajak 2 teman sekamarku. Kita bisa cari uang bareng. Oke, sekarang orangnya udah lengkap, tinggal siapin proyeknya. Jiang Chen, kamu ada ide gak?
Oke, orangnya udah lengkap. Sekarang kita tinggal mikirin. Proyek apa yang mau kita siapin? Jiang Chen, kamu ada ide gak? Baru-baru ini, AI cerdas bikin geger di pasar. Menurut statistik, pengaruh AI cerdas terhadap harga pasar bisa mencapai 500 miliar. Data ini menunjukkan, AI cerdas bakal jadi peluang baru. Ayo kita mulai. Sains mencari kebenaran, menciptakan keindahan seni. Apa yang aku bilang tadi? Tentang AI, udah ngerti semua kan? Ngerti sih ngerti. Tapi Jiang, AI ini rumit banget. Apa kita bisa bikin dengan cuma beberapa orang? Tenang aja, selama aku ada, pasti bisa. Aku bisa prediksi masa depan, tahu teknologi kunci AI lebih dulu. Masuk akal kan? Oke, kita ikut kamu. Aku percaya sama Jiang. Pasti bakal bawa kita sukses. Ayo. Semangat. Lo, Papa. Sensiong, sekolah kamu mau adain acara investasi. Nanti, orang-orang penting dari seluruh dunia bakal datang. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Tenang ya, Papa. Kan ada Paman Tiga? Dia yang jadi penanggung jawab proyek investasi. Dengan dia, pasti gampang menang di acara investasi. Tapi tetap aja, jangan sampai lengah. Pamanmu suka barang antik, kebetulan ada lelang barang antik baru-baru ini. Ikut lelang beli barang unik, kasih ke pamanmu sebagai hadiah. Oke, paham. Jiang Chen, sebentar lagi aku bisa mendapatkannya. Juara di forum investasi, nanti. Aku akan jadi primadona baru di dunia bisnis Jiang Chen. Ting, coba lawan aku sekarang. Berhasil, Lau Jiang. AI kita akhirnya selesai. Syukur akhirnya, jadi juga setelah begadang berminggu-minggu. Ngobrol apaan sama seneng gini? Waduh, sudah syawadat. Ada kabar gembira nih. Proyek AI kita sukses. Cepet banget. Iya, ini berkat Jiang Chen. Dia rela begadang tiap hari biar proyeknya cepat kelar. Aku yakin AI ini bakal guncang dunia teknologi. Nanti Lau Jiang bakal jadi bintang baru di kancah teknologi. Udah deh, nanti aku kebelabasan angin kalian. Jiang Chen, beneran kerja keras ya minggu ini. Gak apa-apa, yang penting berhasil. Kamu kan pulang kampung? Kok balik lagi? Oh, hari ini ulang tahun kakekku. Waktu itu kan kamu nyelamatin aku, jadi dia pengen ketemu langsung. Makanya aku disuruh tanya, kamu mau nggak? Kakekmu mau ketemu aku? Iya, dia juga tertarik sama proyek AI kita. Mungkin bisa bantu di forum investasi nanti. Jiang Chen, kamu mau ikut aku pergi? Wah, ketemu mertua nih. Jangan lupa bawa permen kakaknya, WK. Jangan didengerin omongan mereka. Aku setuju. Kapan berangkatnya? Beneran? Mantap. Langsung berangkat yuk. Sebentar lagi ada lelang. Kakek suka barang antik. Bisa beli beberapa untuk hadiah ulang tahun. Oke, gas. Dah dulu ya. Jiang Chen, kok bisa ketemu terus sih? Jiang Chen, kok di mana-mana ketemu kamu? Jiang Chen, ngapain di sini? Gawat, ketahuan lagi sama Jiang Chen. Aku sama Zhao Zhenxiong. Gimana caranya deketin dia ya? Seharusnya aku yang bertanya pada kalian, kan? Aku cuma datang ke lelang untuk beli barang. Malah ke kalian. Datang ke lelang buat beli barang. Kamu ngerti apa itu lelang? Masa sih sampai berpikir di tempat seperti ini? Akan ada kakak yang muncul buat bantu kamu. Diam, Zhao Zhenxiong. Masih belum cukup pelajaran sebelumnya? Lihatlah ekspresi Zhao Zhenxiong itu. Kayaknya dia lagi nyiapin akal busuk. Nggak capek ya? Jiang Chen, tenang aja. Selama aku di sini, kamu nggak perlu takut sama dia. Saya umumkan, lelang ini sekarang dimulai. Semua barang akan diberikan pada penawar tertinggi. Barang pertama, vas keramik biru putih. Harga awal 500.000. Yang ini beneran. Jiang Chen, apa vas ini layak dibeli? Beli buat main-main aja, vas ini paling cuma bernilai 600.000.
Kalau lebih mahal, nggak worth it. Aku aja, 510.000. Jiang Chen, kok cuma naikin 10.000? Kamu beneran bisa nggak sih? 1 juta. Barang yang cuma bernilai 600.000, ditawar 1 juta. Sao Shen Siong gila ya? Jiang Chen, aku tawar juta. Kamu masih mau ikut? Sudahlah, untuk yang ini, aku mengundurkan diri. Penawar nomor 5 menawar 1 juta. Masih ada yang mau ikut? 1 juta pertama. Terjual, selamat kepada penawar nomor 5. Berhasil memenangkan vas keramik biru putih. Lihat nggak Jiang Chen? Ini namanya kekuatan. Oke, kamu jago, deh. Untung kamu sadar diri. Barang berikutnya, giok keberuntungan era Ming, harga awal 700.000. Palsu. Sao Shen Siong. Karena kamu memang berniat melawanku. Jangan salahkan aku kalau nanti nggak sopan. 710.000. Lagi-lagi cuma naikin 10.000. Kamu beneran bisa nggak sih? Jiang Chen, aku tetap sama. 1 juta. Kok bisa sampai segitu? Nggak mungkin. Jiang Chen biasanya sangat cerdik. Pasti dia melihat nilai sebenarnya dari barang ini. 2 juta. Barang 700.000, dia tawar 2 juta. Mungkinkah barang lelang ini punya nilai khusus? Ini tidak terlihat seperti itu. Sudah bertahun-tahun menilai barang antik, yang ini semakin dilihat. Semakin terlihat palsu. Apa aku yang salah lihat? Bagaimana, Jiang Chen? Aku tawar 2 juta, masih mau ikut? 3 juta. Jiang Chen, barang lelang ini sebegitu berharganya? Sebenarnya tidak juga. Sao Shen Siong kan suka berebut barang dengan kita. Mari kita main-main. Kamu terlalu jahat. Sao Shen Siong tidak berani ikut lagi. Jiang Chen ini ternyata sangat royal menawar. Pasti barang ini sangat berharga. Harus dapat. Siapa yang tidak ikut, siapa yang pengecut. 3,5 juta. 4 juta. Barang ini pasti aku yang dapat. 5 juta. Jiang Chen, masih mau ikut? Masih ada uang untuk ikut? Tidak ikut, menyerah. Jiang Chen, sepertinya kemampuanmu tidak seberapa juga. Bawa turun Yurui ini, biar aku lihat. Aku habiskan 5 juta untuk membeli harta karun ini. Harus dilihat dengan baik. Ini Yurui 5 juta, tidak terlihat istimewa. Kamu tahu apa sih? Semakin bagus barang, semakin sederhana penampilannya. Jiang Chen tidak menyangkakan, akhirnya ada barang yang aku suka. Ternyata bisa aku dapatkan. Kalau begitu, selamat untuk Ketua Zhao. Tidak benar. Reaksi Jiang Chen ini tidak biasa. Menghingga. Dia tahu dia tidak bisa menang melawanku. Jadi dia menyerah sendiri. Tidak. Apa yang tidak benar? Sudah bertahun-tahun aku menilai barang antik. Barang ini asli atau palsu, aku langsung tahu. Barang ini tidak terlihat asli. Apa maksudnya? Lihat, Yurui ini warnanya keruh, bentuknya pipih. Ini tidak terlihat asli, ini palsu, palsu. Kamu ngomong apa sih? Aku habiskan 5 juta untuk membeli harta karun ini. Kamu bilang ini palsu, kamu bohong, bukan? Aku baik hati mengingatkanmu, kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu tidak bertanya pada orang lain. Saya Wu Qingsheng ini orang seperti apa? Saya perlu menipu kamu? Wu Qingsheng. Bukankah itu master penilai harta karun paling terkenal di Jiangcheng? Penilaian harta karunnya 10 dari 10 akurat, banyak bos yang mengeluarkan jutaan. Tidak bisa diundang, bagaimana? Sudah tahu siapa saya? Apa alasan saya menipu kamu? Giok Rui yang kamu foto ini hanya barang palsu. Ini palsu. Barang palsu. 5 juta. Ternyata membeli barang palsu. Aduh, ternyata ini barang palsu. Aduh, hampir tertipu. Terima kasih ya Ketua Zhao. Jiang Chen, kamu mempermainkan saya akan melawanmu. Jiang Chen, kamu mempermainkan saya akan melawanmu. Tenang, peserta lelang nomor 5. Jika kamu masih membuat keributan, kami akan memanggil satpam untuk mengeluarkanmu. Barang lelang berikutnya, lukisan bunga, karya master modern. Harga awal 50.000 yuan. Ini barang langka yang sulit ditemukan. Barang langka, Jiang Chen,
Kamu yakin? Saya yakin, barang ini berapapun harganya harus dibeli. Mulai lelang, para peserta lelang bisa menawar. Ah, barang modern siapa yang mau? Jangan bilang 50.000. 30.000 saja saya rasa tidak sepadan. Master Wu, menurutmu barang lelang ini layak ditawar? Ini hanya barang tiruan modern, tidak ada nilai sama sekali. Saya tidak menyarankan untuk membeli, lupakan, saya tadinya ingin membeli. Saya lebih baik mendengarkan Master Wu, ada yang mau menawar lukisan bunga? Jika tidak, akan dilewatkan. 51.000 yuan. Cowok, kamu tidak dengar Master Wu bilang? Barang ini tidak ada nilai lelang, tidak disarankan untuk dibeli. Lukisan ini cukup bagus, sesuai dengan selera saya. Saya beli untuk main-main. Jiang Chen, barang bagus tidak kamu beli. Beli barang sampah yang tidak ada yang mau. Kamu mau membuatku mati ketawa. Jiang Chen, barang bagus tidak kamu beli. Beli barang sampah yang tidak ada yang mau. Kamu mau membuatku mati ketawa. Masih lebih baik daripada ketua Zhao yang membeli barang palsu 5 juta. Kamu. Tenang, peserta lelang nomor 3 menawar 51.000 yuan. Ada yang mau menawar lagi? 51.000 yuan pertama, terjual. Rp50.000 membeli harta karun tak ternilai. Ini sama saja dengan diberi gratis. Jiang Chen, kamu bilang kakek benar-benar akan suka dengan lukisan ini? Tenang saja, bukankah kamu bilang kakek sangat ahli dalam antik? Dia pasti bisa melihat rahasia dari lukisan ini, Bao pasti suka. Jiang Chen, Du Fei Fei, kenapa kamu mengikutiku? sudah lama tidak bertemu, aku rindu padamu. Berhenti, aku tidak tahan. Kembalilah ke tempatmu. Jiang Chen, maafkan aku. Selama ini aku terus merenung. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu karena uang. Maafkan aku kali ini, aku tahu aku salah. Du Fei Fei. Sudah berapa kali aku bilang, kita tidak cocok. Kalau kamu benar-benar tidak kerjaan, aku sarankan kamu cari penjara untuk dihuni, jangan cari aku. Jiang Chen, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Jiang Chen, malam ini rumahku kosong. Datanglah ke Skibi ke rumahku. Aku akan meminta maaf padamu, oke? Teman sekelas ini, Jiang Chen masih harus mengantarku pulang. Untuk menemui orang tua, tolong jangan ganggu kami. Teman sekelas ini, Jiang Chen masih harus mengantarku pulang. Untuk menemui orang tua, tolong jangan ganggu kami. Menemui orang tua. Benar atau tidak? Tentu saja benar. Jiang Chen, kamu mengejarku selama 3 tahun. Bagaimana bisa kamu berbalik dan menemui orang tua dengan perempuan lain? Dengan siapa aku menemui orang tua, itu bukan urusanmu. Tapi tolong jangan ganggu aku lagi, kami sedang terburu-buru. Hei! Baiklah, Jiang Chen. Aku sudah merendahkan diri seperti ini, memohon padamu. Kamu malah berbalik dan lari dengan perempuan lain. Kamu tunggu saja. Jiang Chen, tadi aku mengambil keputusan sendiri. Bilang kamu akan mengantarku pulang untuk menemui orang tua, kamu tidak keberatan, kan? Tentu saja tidak, anggap saja kamu membantu aku melepaskan diri dari Du Fei Fei. Kalau tidak, tidak tahu sampai kapan dia akan mengganggu kita. Kalau gitu, lain kali aku akan mengganggu lagi. Jangan sampai ada lain kali. Jangan sampai ada lagi, ayo kita pergi. Wah, aku tahu Susi cantik itu kaya. Tapi tidak tahu segini kayanya. Jiang Chen. Di rumahku, aturannya ketat, tidak boleh ada orang luar yang tidak diundang masuk. Jadi, tadi aku bilang ke pengurus rumah. Kamu pacarku, baru dia mau buka pintar. Kamu tidak keberatan, kan? Tadi aku bilang ke si pemondok, kamu pacarku. Baru dia mau buka pintu. Kamu tidak keberatan, kan? Astaga, si cantik kampus bilang aku pacarnya. Siapa yang bisa nolak? Aku sih gak masalah. Tapi kalau kamu ngomong begitu, nanti reputasimu bisa rusak loh. Gak apa-apa. Kamu aja gak masalah, apalagi aku. Ayo pacar sayang, temani aku ketemu kakek. Memang keluarga nomor 1 di Shangjing, gengsinya. Uang berapapun gak bisa beli. Jiang Chen, orang tuaku masih di luar negeri. Gak bisa pulang cepat. Kakekku sebentar lagi sampai. Aku perkenalkan dulu keluarga lainnya ya. Itu pamanku, yang di sebelah. Sepupuku Sucong. Keluarganya sering ribut sama kami. Nanti kamu santai aja.
Ayo. Paman, kakak. Ini pacarku Jiang Chen. Halo paman, halo kakak. Hello Apen. Sushian, ini apa maksudnya? Asal bawa orang sembarangan ke rumah. Sushian, ini apa maksudnya? Asal bawa orang sembarangan ke rumah. Jiang Chen pacarku. Jangan asal ngomong. Pekar, Jia, lihat tampangnya. Masih mahasiswa kan? Iya, aku masih kuliah. Wah, rencanamu matang juga. Masih kuliah. Udah mau cari jalan pintas? Coba lihat muka di kaca. Pantes enggak. Sucong. Jiang Chen pertama kali kesini. Bisa nggak bicara baik-baik? Bicara baik sama dia? Dia siapa? Kamu juga Susian. Asal bawa mahasiswa cupet ke sini. Nanti kalau kakek pulang, kamu berani? Jujur saja, aku diundang langsung oleh kakek Su. Kalau kamu usir aku, kakek Su pasti tidak setuju. Di Dongxia, yang bisa diundang kakek Su. Cuma jari sebelah tangan. Belong Ayadayan Deng? Jangan ngaco. 3 menit lenyap dari Su family. Jangan sampai nodai mata kakek. Hari ini tidak ada yang bisa membawanya pergi. Sedahlah. Kalian berdua, kurang-kurangilah berbicara. Anak muda, keluarga kami Su bukan keluarga biasa. Aku menyarankanmu, lebih baik pergi sendiri, kalau tidak. Nanti saat kakek datang, bukan hanya menyuruhmu pergi. Seperti ini saja sudah cukup, kenapa harus ribut-ribut? Kakek, Anda datang. Apa yang terjadi di sini? Kakek, ini semua karena Susian. Siapa saja dia bawa ke rumah, tidak ada aturan sama sekali. Kakek, Anda harus memberinya pelajaran, biar dia ingat. Sucong, jangan asal bicara di sini. Jangan keterlaluan. Jiang Chen bukan orang luar. Jangan ngawur. Ayah, bukan saya bilang, tapi anak ini Sian. Terlalu tidak mengerti aturan, tidak tahu dari mana dia bawa pulang. Seorang mahasiswa miskin, ikut pesta ulang tahunmu. Kalau sampai tersebar, pasti akan jadi bahan tertawaan, kakek. Sekarang saya akan mengusir orang ini, diam. Jiang Chen, saya yang mengundangnya. Untuk datang ke pesta ulang tahun. Kalian berani mengusirnya? Bukan, kakek, saya bilang. Jiang Chen adalah tamu kehormatan yang saya undang. Kakek, bagaimana mungkin? Jiang Chen, apa haknya? Sudah saya bilang, kamu sendiri yang tidak percaya. Terima kasih, kakek Su, telah membuktikan untuk saya. Jiang Chen ya? Sering dengar Sirian cerita tentangmu, hari ini bertemu. Ternyata memang tampan. Bagus. Kakek, Anda juga terlihat segar bugar. Kalau tidak diberitahu, pasti tidak tahu Anda berulang tahun ke-70. Baik. Pesta ulang tahun akan segera dimulai, kamu dan Sirian bisa jalan-jalan dulu di sini. Kakek, lihat, ini jam tangan kelas atas yang saya bawa khusus. Dari luar negeri untukmu. Semoga kakek selalu bahagia dan sehat setiap tahun. Usiaku sudah segini, untuk apa jam tangan ini? Mungkin untuk melihat kapan saya akan mati. Kakek, jam tangan ini adalah jam tangan kelas atas dari luar negeri. Harganya 3 juta. Sedahlah. Niatmu saya hargai, barangnya kembalikan saja. Salah sasaran, pantas saja. Susian, hari ini ulang tahun ke-70 kakek. Apa hadiah yang kamu berikan untuk kakek? Kakek tahu Anda suka barang antik. Ini adalah lukisan ratusan bunga. Ini dari aku dan Jiang Chen. Hadiah ulang tahun untuk Anda. Susian, ini lukisan antik yang kamu bilang? Kok kelihatannya seperti tiruan modern? Yakin? Lukisan ini kelihatan sangat baru. Pasti ada masalah. Oh iya. Ali Penalai Harda, Master Wu Qingshan. Hari ini juga datang untuk merayakan ulang tahun kakek, dia ada di sini. Master Wu Qingsheng di mana? Di sini. Wu Qingshan, selamat ulang tahun ke-70, kakek. Semoga sehat dan panjang umur. Ngomong-ngomong kakek, lukisan ratusan bunga ini adalah hadiah dari Xian untukmu. Kebetulan hari ini Master Wu ada di sini. Bagaimana kalau kita minta Master Wu menilainya, biar kita lihat. Dari dinasti apa dan bagaimana. Kalau begitu, tidak apa-apa untuk dinilai. Silicon, Master Wu. Baik, saya mulai.
Lukisan ini ada yang tidak beres. Master Wu, apa masalahnya dengan lukisan ini? Lukisan ratusan bunga ini, saya lihat di lelang hari ini. Ini tiruan modern. Tiruan. Hahaha, betul. Waktu itu saya juga menasihati orang yang tak tayak minawar. Tapi ada seorang pemuda di tempat, bayar 50.000 untuk lukisan ini. Dan menang lelang. Itu dia yang bayar 50.000. Untuk menang lelang lukisan ini, Susian. Hari ini ulang tahun ke-70 kakek, orang yang kamu bawa. Hanya bawa lukisan jelek ini untuk menipu kakek? Apakah kamu menghargai kakek? Aduh, Sian, bukan maksudku menyalahkanmu. Walaupun kamu tahu kakek suka barang antik, kamu harus lebih usaha, pilih barang yang bagus. Buat lukisan jelek 50.000, bawa keluar. Bukannya itu mempermalukan keluarga Su? Jiang Chen, apakah lukisan ini benar-benar palsu? Apakah kamu salah? Lukisan ini adalah karya asli Tangin, master lukis dari dinasti Ming. Nilainya tak ternilai. Sudah, Master Wu baru saja bilang. Lukisan ini palsu, apa kamu lebih hebat dari Master Wu? Tidak, lukisan ini asli. Xiao Chen, pergilah, niat baikmu kakek terima. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kakek Su, atas perkataanmu ini. Saya juga pasti tidak akan mengecewakan Anda hari ini. Saya akan menggunakan karya asli Tangin dari dinasti Ming ini. Lukisan, 100 bunga merayakan tahun baru. Semoga kakek berumur panjang dan sejahtera seperti Laut Timur, dan hidup lebih lama dari Gunung Selatan. Hari ini, saya akan menggunakan karya asli Tangin dari dinasti Ming ini. Lukisan, 100 bunga merayakan tahun baru. Semoga kakek berumur panjang dan sejahtera seperti Laut Timur, dan hidup lebih lama dari Gunung Selatan. Jiang Chen, kamu di sini. Apa yang kamu lakukan dengan berpura-pura jadi hantu di sini? Bukankah kamu hanya merobek lapisan atas lukisan ini? Bahkan jika ada lukisan lain di bawahnya, apa yang bisa terjadi? Lukisan ini, Master Wu, lukisan yang dia buka. Ada masalah apa dengan lukisan ini? Lukisan ini adalah karya asli dari maestro lukis dinasti Ming. Tang Yin, apa? Master Wu. Kamu tidak bercanda kan? Kamu benar-benar berpikir lukisan ini adalah karya asli dari maestro lukis dinasti Ming? Wah, Maestro Tang Yin, sangat sedikit karya yang dia buat selama hidupnya. Nilai lukisan ini sudah tidak bisa diukur hanya dengan harga saja. Lukisan ini ternyata benar-benar barang antik dari dinasti Ming. Dan hanya dibeli dengan harga 50.000 yuan. Jiang Chen, kamu benar-benar hebat. Wah, pemuda ini memang melebihi gurunya. Kali ini saya salah lihat. Saya minta maaf karena meragukanmu tadi. Hey, Master Wu. Lukisan yang baru saja dibeli dengan 50.000 yuan ini, bagaimana tiba-tiba menjadi asli? Master Wu, bukankah kamu tadi bilang lukisan ini palsu? Cukup. Berkeliaran seperti orang gila, tidak pantas. Segera lepaskan Master Wu. Xiao Chen. Lukisan 100 bunga ini, kakek, saya sangat puas. Kamu sudah berusaha, Xiao Chen. Lukisan 100 bunga ini. Kakek, saya sangat puas, kamu sudah berusaha. Kakek, saya senang Anda menyukainya, 50.000 yuan saya. Tidak sia-sia. Hei, lukisan ini meskipun dibeli dengan 50.000 yuan. Tapi wawasanmu, itu adalah harta yang tak ternilai. Saya tahu kamu membawa Xiao Yan meneliti tentang AI. Kecerdasan buatan ini pasti akan menjadi tren di masa depan. Besok di sekolahmu ada pertemuan investasi. Saya pasti akan datang untuk mendukung. Dukungan yang seharusnya diberikan tidak akan kurang. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih sebelumnya, kakek. Terima kasih apa lagi? Kakek hari ini sangat senang. Makan, makan. Ayo, ayo. Ini bukan kantor guru yang bertanggung jawab atas pertemuan investasi? Untuk apa kamu membawa saya ke sini? Tentu saja untuk konferensi investasi. Kepala konferensi investasi kali ini adalah paman ketigaku. Kami sudah mempersiapkan semuanya. Juara konferensi investasi kali ini pasti akan menjadi milikku. Kali ini aku datang khusus untuk berterima kasih padanya. Benar-benar hebat, Ketua Zhao. Ayo pergi. Mesak. Hahaha. Paman. Oh.
Shen Xiong datang, ayo duduk, duduk. Paman, ayahku menyuruhku untuk mengunjungi Anda. Katanya Anda suka vas antik. Ini adalah yang kubeli di lelang dengan harga 1 juta. Sebagai hadiah pertemuan, bagus, bagus, kebetulan rumahku butuh vas. Shen Xiong, kamu sangat perhatian, hahaha. Paman, tentang konferensi investasi sekolah itu. Tenang saja, Shen Xiong. Paman pasti akan membantu keluarga sendiri, hahaha. Aku jamin, konferensi investasi kali ini, juara hanya akan menjadi milik kalian, hahaha. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya, Paman, sudah. Cepat siap-siap, konferensi investasi segera akan dimulai. Konferensi investasi ini akan segera dimulai. Lau Jiang dan Su Xiaohua, kenapa belum datang? Konferensi investasi baru mulai jam 10, sekarang baru jam setengah 9, menurutku. Kamu yang terlalu buru-buru. Ah, datang, datang. Keduanya seperti selebriti, sangat cocok. Lau Jiang, akhirnya kamu datang, kami sudah menunggu lama sekali, sudah. Hanya kamu yang begitu buru-buru. Lau Jiang dan Su Xiaohua datang tepat waktu. Baiklah, ayo pergi. Juara konferensi investasi kali ini pasti milikku. Setelah mendapatkan hadiah 1 juta, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Benar-benar nasib sial, Jiang Chen. Kamu seperti perekat anjing. Kamu selalu mengikuti kemanapun orang pergi. Ketua Zhao, sepertinya kami yang datang lebih dulu. Justru kamu yang seperti perekat anjing. Milet tajam. Jiang Chen, konferensi investasi kali ini khusus disiapkan untuk teman-teman yang ingin berwirausaha, kalian. Apa kalian tahu apa itu wirausaha? Kenapa ikut serta? Kalian bisa datang, kenapa kami tidak bisa ikut? Benar, hanya kalian yang seperti sampah, pantas bersaing denganku. Di konferensi investasi, lebih baik pulang dan tidur saja. Sao Shen Xiong, hasilnya belum pasti. Kamu sombong apa? Kamu ngerti apa? Di dunia ini, kita bicara soal latar belakang dan kemampuan. Dan aku punya semuanya. Apa yang bisa kalian bandingkan denganku? Yaitu identitas sebagai ketua Zhao. Bukan sesuatu yang bisa kalian bandingkan. Oh begitu? Jadi latar belakangnya lebih besar dari keluarga Sukami? Kalian tunggu saja. Aku akan membuat kalian menyaksikan bagaimana aku memenangkan kejuaraan pameran investasi ini. Fei, ayo pergi. Jiang Chen, kamu sebelumnya meninggalkanku demi wanita lain. Kamu tunggu saja, aku pasti akan membuatmu menyesal. Bukan. Dari mana sih kepercayaan diri mereka berdua? Bukan. Dari mana sih kepercayaan diri mereka? Ya, dia tidak kapok setelah sebelumnya dihajar oleh Lau Jiang? Masih mau pamer apa lagi? Kata-katamu benar. Kalau Sao Shen Xiong begitu percaya diri, mari kita bandingkan dengan proyek kita. Lihat siapa yang lebih untung. Ayo pergi. Halo, kakak kedua. Xiao Chen, aku dan kakak pertama akan datang ke aula bersama kepala sekolah nanti, mungkin agak terlambat. Kamu jalan-jalan dulu dengan teman-teman di sana. Oke, aku mengerti. Jiang Chen, tidak kusangka kamu benar-benar datang. Sao Shen Xiong, sejak pagi tadi kamu terus mengejek, aku sudah bosan mendengarnya. Tidak capek, ya? Ya, kamu tidak bosan, tapi kami sudah bosan. Aku datang untuk memberitahu kalian, jangan terus menepuk diri sendiri. Juara pameran investasi ini hanya akan menjadi milikku. Ya, juara pameran investasi kali ini sudah pasti menjadi milikku dan ketua Zhao. Kalau kalian tahu diri, lebih baik pergi saja. Kalian yakin sekali kalian akan menjadi juara? Pameran investasi kali ini? Tentu saja. Baiklah. Asal kalian senang. Lau Zhang. Sao Shen Xiong ini otaknya ada masalah ya? Masih belum jelas, tapi dia bicara seolah-olah sudah pasti. Pria biasa yang terlalu percaya diri, kalian ini maksudnya apa? Ketua Zhao, kamu mau apa? Baik. Kalian tidak percaya aku bisa menjadi juara pameran investasi ini, ya? Percaya. Apapun yang Ketua Zhao katakan. Itu apa? Benar, Ketua Zhao, kami membutuhkanmu. Mau kami beri hadiah dulu? Baiklah, kalian tidak percaya. Maka aku akan tunjukkan dengan kemampuan. Orang yang bertanggung jawab atas acara investasi ini sebenarnya adalah pamanku. Dan pemenang acara investasi ini sudah ditentukan. Yaitu aku. Sao Shen Xiong, kamu yakin pamanku sudah menetapkanmu sebagai menang untuk kompetisi ini? Benar. Aku beritahu,
pemenang acara investasi ini. Tidak ada yang lain selain aku, Zhao Zhenxiong. Masalah gelap ini, berani kamu bicarakan terang-terangan. Kenapa sebelumnya tidak menyadari? Zhao Zhenxiong bisa sebodoh ini. Kenapa takut? Ketua Zhao, hebat. Sekarang mau mengaku kalah, sudah terlambat. Hari ini aku tidak hanya akan memenangkan acara investasi, tapi juga akan membuat kalian malu. Tidak bisa lagi berada di sekolah, Zhenxiong. Pamanku datang untuk mendukungku, hari ini kalian. Buka mata lebar-lebar dan lihat bagaimana aku memenangkan kompetisi ini. Benar, benar. Orang ini adalah sandaran Zhao Zhenxiong. Bermain curang dengan terang-terangan seperti ini. Kalau tidak berbuat baik, jangan salahkan aku. Lau Jiang, itu penanggung jawab acara investasi kan? Zhao Zhenxiong diajukan olehnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kerja keras kami mengembangkan AI, tidak akan sia-sia, kan? Tenang, tidak akan. Hei, kakak, ada kecurangan di acara investasi ini. Paman Zhao Zhenxiong adalah penanggung jawab di sini, katanya pemenang sudah ditetapkan untuknya. Coba kamu periksa proposal mereka. Selesai. Ini sudah selesai, memang hebat Lau Jiang. Langkahnya langsung mencapai level yang sulit dicapai orang lain. Satu telepon saja sudah selesai, Jiang Chen. Kamu memang hebat. Sudah, acara investasi sekolah. Menentukan masa depan para siswa. Karena Zhao Zhenxiong begitu bodoh. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan para parasit ini. Kerja bagus, Lau Jiang. Menghadapi orang jahat seperti ini, kita tidak boleh lemah sedikit pun. Tenang saja, Zhenxiong. Semuanya sudah kuatur. Juara acara investasi ini pasti kamu. Investasi 10 juta itu juga pasti milikmu. Kalau begitu, terima kasih, Paman. Juara pasti Zhao Zhenxiong. Kalian begitu yakin? Juara pasti Zhao Zhenxiong. Kalian begitu yakin? Teman, kamu siapa? Paman, dia adalah Jiang Chen yang pernah kuberitahu padamu. Oh, jadi kamu ya? Anak muda, kamu sudah berkali-kali melawan Zhenxiongku. Sekarang berani datang untuk menantang. Kamu benar-benar berani. Aku berani datang karena aku punya cukup keberanian. Tidak seperti beberapa orang yang melakukan hal-hal tidak terang. Tentu saja tidak punya keberanian. Apa maksudmu? Zhenxiong, tidak apa-apa. Jiang Chen, karena kamu sudah datang, aku akan jujur padamu. Acara investasi ini, kamu tidak akan dapat satu pun. Acara investasi belum dimulai, jangan bicara terlalu cepat. Acara investasi memang belum dimulai, tapi akhir kalian sudah ditentukan. Selama aku ada, tidak akan ada kesempatan bagi kalian untuk menonjol. Lebih baik mundur dengan baik, ya. Kamu begitu terang-terangan menargetkan siswa, tidak takut diketahui oleh pimpinan sekolah? Benar, kamu bilang kami harus pergi. Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah penanggung jawab acara investasi sekolah. Aku bilang tekan siapa tidak boleh angkat kepala, mengerti? Aku tanya, mengerti? Hebat-hebat, kalian sekarang bahkan tidak mau berpura-pura. Kalian begitu yakin bisa mengendalikan seluruh acara investasi, kalian sekarang bahkan tidak mau berpura-pura. Kalian begitu yakin bisa mengendalikan seluruh acara investasi. Sebagai penanggung jawab acara investasi, selain Ketua Dewan Sekolah MU Jin dan Kepala Sekolah, siapa lagi yang lebih berhak mengelola acara investasi? Aku tidak mau membuang waktu dengan kalian. Dalam 3 menit, bawa orang-orangmu pergi dari sini, atau jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Masih pantas jadi guru? Tidak ada seorang pun di sini yang berhak menyuruh kami pergi. Termasuk kamu. Baik, Jiang Chen. Sebagai murid, tidak mendengarkan guru, itu sudah keterlaluan. Bahkan berani melawan saya secara terang-terangan. Hak kompetisi kamu di konferensi investasi dicabut. Jiang Chen, sudah kubilang pergi, kamu tidak pergi. Sekarang menyesal? Sudah terlambat. Benarkah? Ketua Zhao, saya dengar. Ketua muda Bumu adalah kakak perempuan Jiang Chen. Kita tidak akan bermasalah, kan? Tenang, saya sudah selidiki sebelumnya. Mereka tidak ada hubungan apapun dengan Jiang Chen. Dan paman ketiga saya adalah penanggung jawab proyek. Mereka pasti lebih percaya dia. Ketua MU, kepala sekolah, kalian datang tepat waktu. Murid ini tidak sopan, bahkan berani melawan guru.
Saya baru saja akan mencabut kuota kompetisinya di konferensi investasi. Kebetulan, kalian bisa jadi saksi. Tidak sopan melawan guru. Maksudmu Jiang Chen? Iya, dia, Jiang Chen. Lihat kan? Tingkah lakumu sudah buruk sampai diketahui oleh Ketua Dewan Sekolah. Cepatlah datang dan introspeksi diri. Diam. Menurut saya, yang harus introspeksi adalah kalian. Jiang Chen adalah adik saya. Kamu menghina dia di depan saya, apakah kira saya tidak tahu? Seperti apa dia, atau kira saya sama bodohnya dengan kalian? Adik, kalau begitu, selama ini yang kusakiti adalah adik Ketua MU. Selesai, Ketua MU, saya tahu salah. Maafkan saya kali ini, saya janji. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu sebagai penanggung jawab konferensi investasi, tidak hanya main belakang, bahkan mengganggu adik saya. Sekarang minta ampun, tidakkah itu lucu? Selesai. Hal ini, bagaimana dia tahu? Kok langsung lemas kakinya? Ini adalah proposal proyek Zhao Zongxiong dan Du Feifei. Kamu lihat sendiri, hal seperti ini. Pantas jadi juara konferensi investasi? Pegani Caramel. Tidak takut mengecewakan hati murid lain? Ketua Zhao, bagaimana dia tahu? Apa yang harus kita lakukan? Saya juga tidak tahu. Masalah juara yang sudah saya tentukan, bagaimana bisa tersebar? Jiang Chen, apakah ini ulahmu? Kakak. Barusan kamu sombong, bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Siapa yang tidak bisa melihat, kamu sedang bermain curang. Ya, hal-hal yang kamu lakukan itu tidak bisa diterangi. Orang lain hanya perlu melihat rekaman CCTV untuk tahu. Kamu pikir orang lain bodoh? Tapi, memang aku yang melaporkan, sebagai siswa teladan. Aku tidak bisa mentolerir ketidakadilan. Tidak perlu berterima kasih, hahaha. Selesai. Zhao Yilun, sebagai penanggung jawab konferensi investasi, kamu tidak hanya tidak bisa adil, bahkan memainkan hak istimewa, menentukan pemenang secara internal, sekolah, tidak bisa menerima hama seperti kamu. Kamu dipecat, cepat pergi. Semuanya selesai. Hei, Hamid. Sekarang giliran kalian. Ketua MU, aku tahu salah. Ya, kami tahu salah, maafkan kami. Salah di mana? Kami salah. Tidak seharusnya memanfaatkan hubungan keluarga untuk merebut tempat pemenang konferensi investasi, aku benar-benar tahu salah. Anda yang besar hati, maafkan saya sekali. Maafkan kami sekali, hanya ini, tidak ada yang lain. HM, apa yang kamu lakukan pada Jiang Chen? Sudah lupa ya? Hei, Jiang Chen, aku tidak seharusnya menargetkan Jiang Chen. Aku tidak seharusnya meremehkan orang. Mary Jiang Chen. Jiang Chen, tolong minta maaf pada kakakmu. Aku benar-benar menyesal. Kamu tidak menyesal, kamu hanya merasakan mati. Kamu menargetku, menggangguku, aku tidak mempermasalahkannya. Aku pikir kamu tidak berpendidikan, tapi kamu memanfaatkan hubungan keluargamu untuk merebut tempat pemenang konferensi investasi, aku tidak mempermasalahkannya. Tapi teman-teman, apakah mereka bisa tidak mempermasalahkannya? Ya, semua orang untuk konferensi ini. Setiap orang bekerja keras, mempersiapkan diri untuk waktu yang lama. Tapi dengan satu kalimatmu, usaha semua orang sia-sia. Siapa yang bisa memaafkanmu? Aku. Zhao Zongxiong, Du Feifei, kalian berdua, terang-terangan curang di konferensi investasi. Melanggar hak siswa lain, kalian berdua dipecat. Zhao Zongxiong, Du Feifei, kalian berdua terang-terangan curang di acara investasi. Melanggar hak siswa lain, kalian berdua dikeluarkan. Bawa mereka pergi. Jangan. Lepaskan aku tidak terima, kalian berdua. Semuanya adalah kakak perempuan Jiang Chen. Semua orang mengandalkan koneksi. Kenapa dia Jiang Chen bisa aman saja? Zhao Zhenxiong, kamu masih belum mengerti ya? Meskipun kakak perempuan saya adalah pemimpin sekolah, saya tidak pernah menggunakan identitas mereka untuk menindas orang lain. Atau mencari keuntungan untuk diri sendiri, dari awal sampai akhir. Saya selalu mengandalkan usaha saya sendiri. Untuk mendapatkan pengakuan dari semua orang. Saya tidak terima, saya tidak percaya kamu benar-benar bisa mengandalkan kemampuanmu. Memenangkan acara investasi ini, ya kan? Kakek. Hahaha, Jiang Chen ya. Saya sudah bilang, hari ini saya akan mendukungmu. Apa yang saya katakan pasti saya lakukan. Ini bukan kepala keluarga Su dari Shangjing ya. Datang ke acara investasi untuk mendukung Jiang Chen, sepertinya adik ini membawa banyak kejutan untuk kita. Mulai saja. Grup Panggin. Untuk proyek AI yang dikembangkan Jiang Chen. Investasi 10 juta. Grup Qiandu. Untuk proyek AI yang dikembangkan Jiang Chen. Investasi 30 juta. Grup ByteDance. Untuk proyek AI yang dikembangkan Jiang Chen. Investasi 50 juta. Xiao Chen, saya ini sudah tua, mendukungmu.
Cukup berarti kan? Terima kasih kakek Su. Tapi, apa kemampuan saya sampai bisa membuat banyak perusahaan terkenal berinvestasi untuk saya? Jangan bilang begitu, mereka ini bukan saya yang ajak. Mereka, setelah melihat kamu mengembangkan AI, minta saya untuk membawa mereka ke sini, untuk berinvestasi di proyekmu. Terima kasih para pengusaha, atas dukungan kalian. Saya juga akan terus berusaha, tidak akan membuat investasi kalian sia-sia. Bagus, dengan kata-katamu itu, investasi kami tidak sia-sia. Kerja bagus, Xiao Chen. Terima kasih, Kak. Sekarang, mohon para juri memberikan suara untuk Xiao Chen. Yang mendukungnya sebagai juara, silakan angkat tangan. Sekarang saya umumkan, juara acara investasi ini adalah Jiang Chen. Shao Shen Xiong. Sekarang, apakah aku layak menjadi juara? Baik. Kali ini, aku, Shao Shen Xiong, mengaku kalah. Jiang Chen, maaf, aku tahu aku salah. Maafkan aku kali ini, ya? Hanya sekali. Aku mohon padamu. Kakak. Sudah saatnya apa? Kamu masih mau membuatku kembali ke masa lalu? Aku beritahu kamu, aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa melakukannya. Aku beritahu kamu, aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa melakukannya. Seseorang, bawa dia pergi. Jiang Chen. Lepaskan aku, Jiang Chen. Juara, tidak mau naik ke atas untuk berbicara? Baik. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada teman-teman baikku. Karena merekalah aku bisa meraih juara dalam pertemuan investasi ini. Kedua, aku ingin berterima kasih kepada kakakku, karena kalian memberiku motivasi untuk berusaha, sehingga aku bisa sampai pada tahap ini. Terakhir, aku ingin berterima kasih kepada semua teman yang telah berusaha untuk kompetisi ini. Usaha kalian tidak akan sia-sia. Xiao Chen, kamu bilang akan membuktikannya dengan kemampuanmu. Selamat. Kamu berhasil. Aku memutuskan. Aku tidak akan mengambil kuota dana investasi dari kompetisi ini. Selamat datang untuk bersaing dengan cara yang adil. Untuk mendapatkan investasi. Kakak, adik Jiang Chen. Kakak ketiga, kakak keempat, kenapa kalian datang? Tentu saja untuk menyambutmu, aku sudah mendengar. Proyek IMU mendapatkan investasi dari begitu banyak pengusaha terkenal di seluruh negeri, bahkan kakak tidak bisa melakukannya. Kamu tidak tahu, kakak ketiga terus mendesakku sepanjang jalan. Emusin, apa yang kamu katakan? Selamat untukmu, Xiao Chen. Kalau begitu, apakah aku sudah mendapatkan pengakuan dari kakak-kakak? Sekarang masih bicara tentang itu. Ayo, pulang. Besok ulang tahunmu, ya? Ya, kakak kedua, kamu tidak bilang aku lupa. Kalau begitu, aku akan membelikanmu hadiah sekarang. Tunggu, aku juga mau ikut. Ada aku? Bukan. Kenapa kalian semua lari? Tunggu aku. Bukannya semuanya buru-buru? Jiang Chen. Kamu juga mau beli hadiah? Bagaimana kalau kamu temani aku? Menemani cewek belanja adalah hal yang paling melelahkan di dunia ini. Bukannya cuma beli hadiah ulang tahun? Susian terus minta aku menanya. Kita jalan-jalan sampai larut malam, aku sangat lelah. Siapa ini? Sudah larut malam, pintu tidak dikunci. Masuk saja. Kakak kedua. Selamat ulang tahun, Xiao Chen. Kakak kedua, kamu datang larut malam, bawa kue. Tidak ada hal lain? Xiao Chen, sudah tidur? Kakak, aku segera datang bukakan pintu untukmu. Tunggu dulu, Xiao Chen, kalau sampai kakak tahu, aku tidak tidur tengah malam, bawa kue untukmu, pasti akan menaikku. Dan memarahiku. Lalu kamu mau bagaimana? Kenapa kamu lambat sekali? Apa yang kamu lakukan? Aku baru saja ganti baju. Ada apa, kakak? Ada sesuatu? Ini kan ulang tahunmu, Xiao Chen, selamat ulang tahun. Kue, aku taruh di meja ya. Kenapa ada satu kue lagi di sini? Xiao Chen, sudah tidur? Aku masuk ya. Si bungsu. Xiao Chen, kamu tahan si bungsu untukku.
Aku ingin tahu apa yang dia lakukan tidak tidur tengah malam. Bukan. Kakak keempat, aku ganti baju dulu. Segera bukakan pintu untukmu. Cowok kok lambat sekali. Aku masuk ya. Ini, selamat ulang tahun. Terima kasih, kakak keempat. Kenapa kamu menghindar? Ini, gue. Lagi? Kenapa tidak suka? Aku sangat suka. Terima kasih, kakak ketiga. Kenapa ada begitu banyak kue? Kakak dan yang lainnya juga memberimu. Ya, Cuma ngasih kue, kenapa kamu tegang? Jangan-jangan kamu menyembunyikan seseorang di kamar ini? tidak, kakak ketiga. Dengar aku. Jangan dorong, aku hampir jatuh. Kenapa kalian ada di sini? Jiang Chen, ini bagaimana? Menarik, sangat menarik. Aku bilang, 4 kakak yang baik. Kalian mengantar kue ya, kenapa harus satu persatu? Bergiliran, kalian berempat. Biasanya tidak aku ya. Lihat, kalian membuatku kerepotan. Semalaman aku lelah sekali. Hei Xiao Chen, jangan marah. Ayo, kakak pijat kamu. Terima kasih kakak kedua. Aku juga pijat kamu, aku juga ketuk-ketuk kamu. Terima kasih kakak ketiga, kakak keempat tangannya kuat sekali. Memang jago taekwondo, kakak pertama, pelan-pelan. Rupanya aku ya, Bu. Kamu dan Paman Jiang sudah pulang dari liburan? Di luar juga tidak ada yang menarik, lebih nyaman di rumah. Kebetulan Xiao Chen ulang tahun. Kami buru-buru pulang. Om Tante, kalian sudah pulang. Xiao Yan datang. Aku datang untuk merayakan ulang tahun Jiang Chen. Selamat datang. Ayo, kita bersama-sama. Kalau baju Semua sudah berkumpul. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Xiao Chen, oke? Oak. Selamat ulang tahun. Terima kasih kakak, terima kasih ayah ibu, terima kasih kakak.